Tapi istri sehat ya, Sakar sehat ya di rumah ya. Alhamdulillah. Salaman dulu dong, tos dulu dong. Iya. Kamu baru. Tadi udah tos, lagi Nggak apa-apa, tos lagi 2 kali. Tos lagi 2 kali. Ya, seru. Si Nay udah umur berapa sekarang? Bentar. Lupa. Nah, bapaknya lupa nih. 17. Iya, gua terakhir lihat Baru bikin SIM soalnya. Oh iya, gua terakhir lihat tuh postingannya, gua bilang, "Nih, si Nay udah gede, dia bisa bantu Udah ikut. bokapnya nih," gitu kan. Udah ikut-ikut Berarti ya. waktu itu dari setelah anak lu bantu-bantuin lu gitu ya. Jadi asisten ya. Sekarang lagi ini dulu dia lagi apa istilahnya cuti ya. Karena ngurusin rumah kan, gua kerja yang ngawasin tukang mesti Ada orang ada stempel ya. orang. Jadi anak gua semi vendor, semi mandor lah. Semi mandor. Kanan vendor, kanan mandor. Iya, Bisa, bisa, betul. Ternyata lu temen Adit juga ya. Iya, Dit, gua temen baru SMA. tahu SMA. SMA. Ini SMA. sama dia. SMA. SMA sama gue sama Adi. Satu band juga nih gue dulu. Oh, lu nge-band ya bertiga Nge-band ya? dulu. Yoi. Jadi Adit bass, Gisda drum, gue megang jack aja. Oh iya, kalau dia emang lu drummer nih. Kalau gua kemana-mana bawanya earphone cuy. Sama bawa stick Iya. drum, lu nggak tahu kan? Dia selalu bawa stick drum tuh di belakang. Kan lagu apaan? Wih, Dream Theater ya kan. Dia dulu seneng main drum tuh double pedal. Double pedal. Tiga, emang. waktu itu gua ngeliat tiga ya? malah. Triple ya? Pedal. Jangan. Kakinya yang satu kaki siapa dia? Yang di tengah kali ya. Jadi kita pernah ngeband ya. Iya, dia lupa. Kok pernah sih? Kok pernah? lupa. Hampir sering malah tiap hari kan? Tiap minggu lah. Tiap minggu. Kadang Sabtu. Tapi lu masih inget tuh lagu-lagunya tuh sampai sekarang. Lagu yang dulu sering dimainin atau lagu yang diciptain? Yang diciptain dong. Nah, itu udah bye. Lupa gue parah. Iya, iya, betul. Lupa gue. Nggak apa-apa. Tapi emang lu seriusin tuh, ngeband tuh lu seriusin dulu. Dulu sebenarnya kalau ngeband gini, dulu tuh mungkin karena kita umur segitu ya, Iya. maksudnya yang memang hobi, jadi nggak yang kepikiran wah gua akan jadi musisi, kayak enggak sih, jauh dari itu. Cuman dulu mulai bikin lagu karena ya senang aja, gua pengen bikin lagu, oh ternyata enak nih gitu, penasaran gitu. Tapi dulu yang nyiptain lagu siapa das dulu tuh? Di band ini semua sih rata-rata punya masing-masing ciptaan. Adit nyiptain, Kalau gue- dia gua tahu sering nulis kalau dia. Ini nyiptain bikin Bang juga. Denny. Bikin gue dulu. Ah, Bikin ada beberapa, ada satu lagu sih gue bikin. semua aja rata-rata bikin. Kecuali ada satu orang yang gue lupa namanya. Oh, sampai lupa lu ya. Itu ya, itu kayaknya ada. Semua, gue Mau lupa. disuruh mau disensor nih? Sensor ya? Gua kayak Ada. Gue gak ikutan. Oh, jadi Kenapa? Ada something juga apa gimana sama lu? Nggak ada, sama gue fine well aja, Oh. fine well. siapa sih? Gua Nggak tahu, makanya kan banyak. Lu juga lupa, jangan lu juga lupa nih. Temennya banyak, makanya harus tanya dulu lah. Siapa Das? Gitu deh. Berarti lu sempet deket dah saya sama Adit, sama Denny, maksudnya dulu ya memang lumayan terus sama mereka-mereka orang. Main, ya. Oh, pantes sih pas 2 tahun nih, 2 tahun di SMA ya. Iya. Bentuknya kan kelas 2. Kelas 2 Bandnya. SMA gitu. Berarti lu bubar kenapa? Sebenarnya Griffin tuh nggak bubar. Gak bubar. Oh, masih sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Cuma vakum. Masing-masing. Sibuk masing-masing. Sebenarnya nggak ada kata bubar. Nah, belum pernah. Lu bubarin pernah. gitu nggak ada. Nggak ada. Kita Karena belum bubar. Kita belum bubar dan kita juga belum membubarkan diri. belum bubar. Kadang sama Denny juga kalau berdua masih kadang nyanyi lagunya itu, kadang kalau main. Kecuali itu satu personil yang namanya. Udah lah ya, kita lihatin aja ya. Iklan ya. Gue lupa tuh. Ada apa Teguh? Bukan, tak mah aman aja sih. Ada satu lagi lah gue lupa itu. Ntar kalau Iya, inget, iya. Denny. ntar lu kasih Denny tahu gue ya. Kalau inget kasih tahu gue ya. Masih sih. Aduh, Denny lagi mikir siapa. Ntar namanya Hah? bisa diketik di sini kali ya. Pokoknya Oh, iya. namanya kita Komen akan aja, ya kan? Komen. kita kasih tahu nanti namanya di bawah sini pokoknya. Kali besok lu bisa ngobrol di sini kan? Aduh. Iya, ngobrol, komen di sini, ntar datang, kita ngobrol berlima jadinya. Boleh. Tapi kalau sekarang masih ada das, lu mau keinginan buat ngeband lagi mimpi di sana di dunia musik gitu. Iya. Kalau kan itu hobi ya. Kalau yang maksudnya kalau untuk sekedar hobi sih gua nggak pernah membatasi diri. Maksudnya kalau memang ada kesempatan oke. Gas aja gitu ya. Ayo. Silaturahminya. Cuma mungkin kalau untuk gua serius jadi musisi ngeband gitu. Jangan serius kan udah ada serius. Serius sudah ada. Iya, Tandi Udah bubar? Udah bubar. Udah kan? Bener. Tapi kalau untuk lu tekunin
Udah nggak mau lagi lo ya. Jadi jokesnya mulai banyak bapak-bapak. Iya. Oke. Tapi banyak belum yang tahu apa ya? Wah, banyak belum yang tahu kan? Belum. Kalau umur kita belum tuh banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu Banyak yang tahu. maksud gua. Kalau kita jalan keluar misalnya belum mau apa, Bro? Iya, apalagi deh. Om-om. Ya, om. Om. Betul. Ya kalau band paling kalau untuk hobi oke. Cuma kalau untuk grup band lagi kayaknya agak sulit sih gua. Waktu ya. Waktu karena kan band tuh kayak lu ada waktu luang yang bareng nih. Kan sedangkan kegiatan kita udah beda-beda. Ada aktivitas sendiri lah ya. Kalau dulu sekolah karena kegiatan kita sama kan, sekolahnya sama, jam tidur sama gitu. Kalau ketika udah kerjanya yang satu kerja apa, ini kerja apa, kayak susah ada ngeband. Iya sih, benar juga. Karena juga sekarang gua dengar lu udah banyak aktivitas nih ya. Nah, sekarang lu sibuk apa, Das? Ya sibuk mencari nafkah kali ya. Cari sesuap nasi semua. Nasi kali ya. Ya, kalau itu. Enggak sesuap dong. Sesuap dong. berlian semua nasi. Sesuap Lu kan doang, makan berlian. lapar lagi habis itu. Makan aja dulu. Iya. Kita keluar juga berlian lagi kan. Namanya berlian kan. Kalau berlian mau berlian diapain? coklat tuh, berlian coklat tuh. Iya, Ya mau kan? diapain Tinggal lu juga. gosok Tetep tuh. berlian. Jadi Gue dengar coklat keinget apa gitu. Coklat. Oh ya. Itu lagi anjir. Oh iya. Besok kita datengin tuh, Das. Boleh tuh, Das. Iya. Si coklat itu prospek udah pasti. Ntar sama lu ntar Gua tahu kenalnya. sekarang. Ada dua kata nih, coklat, prospek. Oh, dikumpulin tuh. Bahaya. Coklatnya coklat band coklat. Bukan. Yang ada Mbak Kika. Das yang Iya, tahu. areanya dia. Oh, coklat. Oh, oke baiklah. Enggak pas Das dapat libur langsung podcast Das libur podcast ini udah gitu aja. Iya. Tapi nggak apa-apa lo kamu promo nggak apa-apa di sini. Yang promo bukan gue sih. Oh bukan, ada. Kiri dulu. Oh, ya. Enggak. Iya. Oh, Banyak enggak. channel deh banyak. Gua pengen tahu ya kan. Lu sedekat apa sih sama Das? Ya sedekat kayak gua sama Denny, sama Teku, sama yang mulai saya lupa namanya. Lu ada kenangan Kok apa? bukan ada gatel yang mau nyebut gitu kan? Oh, Ada nggak apa-apa, lu sebut aja. Kita dulu di band, lo basis, Iya. gua drummer, Iya. Denny vokalis, Ya. Teku Si itu ya. gitaris. Si Kayaknya Anu. udah deh. Udah kan? Oh, nggak ada yang nyanyi ya? Berarti lu main Enggak, gua. Septiano. Gua vokal. Septiano. Iya. Ano. Gantian gitar Ano. sama gua. Sekarang dia di Perfect Harmony bandnya. itu Perfect Harmony. itu juga tuh sekali manggung gede Mahal, juga. gede. Tanggung jawabnya gede, tanggung Iya. jawabnya. Iya benar ya, Iya. nggak percaya. Berarti Iya. Ano masih Masih di Perfect Harmony. Oh, Anu sempet sama lu ya main ya? main deh. Dulu sempet ngeband di koran nggak sih? Di? Waduh, Koral tempat nongkrong dulu. Iya. Sampai berangkat sekolah aja kan? Ngumpul dulu Di situ. masuk siang kan enggak pagi kita Paginya kita ngulik ngumpul ya. dulu. Ngulik Udah dulu. siang berangkat sekolah pulang ngeband. Pulangnya main di koral, latihan di koral. Kayak orang kerja. Dulu rutin sih ngeband. Berangkat pagi pulang sore. Kayak band tuh masa depan kita gitu. Iya. Serius. Bikin Masa magnet depan. ya, bikin magnet. Yang lain pada bikin band. Tapi banyak dong fans lu ya dulu ya. Grupis mah pasti ada dah. Gue nggak ngerasa gitu. Iya. Apa karena ada di kamera di depan? Enggak sih. Merendah aja gue merendah. Ya. Cuma memang kadang ada aja yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Yang ya mau sekedar ya tim hore lah Dengerin apa-apa, dengerin gitu. Dengerin. Kadang suka ada yang request lagu gitu kan. Request lagu dong terus dikasih 5.000 gitu 10.000. Amin. Enggak, biasanya kan yang gue tahu anak band zaman SMA kan, apalagi lu aktif gitu, pasti ada aja tuh dari kaum hawa tuh yang jadi fans lu tuh. Dulu tuh, ini by the way kan sekolah tuh nih kita ya. Apa terus terang aja. Begitu. Jangan tutup-tutupin ya. Band fans gue lebih banyak dari basket sih ya. Oh iya, lu Oh iya, itu baru inget gue. Iya, Main basket dia dulu. Sama Ian. N1. Lebih di basket. Jadi di band kalah popularitasnya sama karir di basket lu ya. Band nambah lagi. Nambah lagi. Iya, benar. Gitu. Jangan dapat istri dari fansnya yang ngeband ya? Apa basket nih?
Basket awalnya. Basket. Yoi. Sini Ken ya. Tapi ada kejadian apa tuh Das yang lu ingat tuh Das pas SMA pas lagi ngeband, pencapaian lu paling tertinggi di band lu tuh waktu itu lu apa Das? Dulu maksudnya kalau band mah kita nggak merasa ada pencapaian Enggak, sih. maksud gua ya pasti ada dong titik di mana pas lu lagi ngeband, kayaknya udah lagi apa namanya? Lagi seneng-senengnya nih gua nih gitu loh. Oh, itu Ya paling ya dulu kita tuh band udah mulai sering ikut festival gitu-gitulah. Nah, itu maksud gua. Cuman ya maksudnya kan kalau di sekolah dulu kita kayak ada special treatment ke anak-anak yang dirasa berbakat gitu. Atlet bola di jam sekolah tahu-tahu izin dia nggak masuk ikut perlombaan apa kompetisi bola, basket gitu kan, izin lari maraton gitu. Gue dulu kan atlet. Band juga gitu. Bisa anak-anak semua belajar nih, kita ke kantor izin ya. Yang kan pada iri tuh pas. Yang kan iri gitu Iri. banget. Pada bawa Kan. sarung gitar, Iya. Wah keluar dengan gaya tuh, baju bebas. Iya. Nggak Jalan belajar. gitu, nggak belajar. Seharian itu. Nah paling pride sih. Yo, pasti lah. Lu Bukan pencapaian kita harus lebih ke pride gaya anak band. Anak band nih di gitu. situ ya, pride di sekolah lu gua ngerasain Dan tuh. di awal kita ngajuin proposal, besoknya udah nggak pakai proposal kan? Tinggal bilang doang. Diizinin. Bu Ade. Bu Ade. Cair, sampai ditanya Bu Ade tuh siapa? Bu Ade tuh siapa? guru. Saya sama BP. Sama BP. Jadi udah semudah itu diizinin karena tahu tanda kutip dianggap prestasi, ngebawa nama baik sekolah. Kalau di luar kita nggak ngincar-ngincar menang juga. Iya. Yang penting tuh pas Yang jam penting keluar, ya. yang penting pas jam belajar kita latihan band kan. Yang penting itu. Yang di belakang Itu. Stadela yang dekat danau, acaranya anak pang kan? Ingat gak lu? Ah iya. Sebentar dulu Pak. Iya, lupa dia yang anak pang. Iya ya. Iya, acaranya Sama anak pang sih, semua. yang ngundang kita tuh dulu teman sekolah juga, cewek yang tomboy, Oh, yang anak taekwondo iya. siapa? Astuti. Astuti. Iya kita pernah main di dekat Itu situ. dia. Maininnya Welcome to Jungle sama merakit-rakit ya. Itu Iya. bukan festival ya, itu Bukan, pagelaran. ya. pagelaran. Anak pang. Ya bahkan Iya, sekelas info. ya bahkan sekelas pagelaran pun kita suka cari panggung sebutannya demi eksistensi. Yo, Iya. Tapi lu kan pada anak band nih, berarti bertiga waktu itu ditugik kan anak band nih, dan lu punya pride, lu punya apa namanya prioritas di sekolah lu kan, ya sama guru-guru itu loh maksud gua. Nah berarti ada efeknya nggak, Das? Efeknya ke apa, ke temen-temen yang lain tuh? Biasanya kan kalau kayak begitu, lu dimulain tuh banyak orang. Kalau tipikal zaman kita dulu sekolah bukan kalau idola kayaknya enggak ya, cuman mungkin kayak bukan special treatment juga, kayak beda ngelihat aja, oh dia tuh anak band gitu. Kita Oh, iya, auranya ya. Auranya, maksudnya ya kayak gitu tuh, oh iya tuh dia anak band, gua tahu, oh dia anak basket. Tapi nggak ada yang sampai, dia tuh ini banget ya, jago banget ada gitu. efeknya Gitu. kayak Axe, kayak parfum Axe kan langsung jadi magnet loh maksud gue gitu. Iya kayak Kalau jomblo, mungkin ya. ya jomblo mungkin ya. Oh waktu itu udah punya pacar lu semua ya? Tapi ketika udah ada pasangan ya, Bisa di belakang lah ya. mungkin jatuhnya sepia kali ya. Iya. Sepia Kurang lebih seperti itu. kan lagu Sepia kan lagu Iya, yang betul gitu kan? gitu kan. Piano. Aduh. Aduh. Septiano. Kapan Buat ketemu? Ano, lu main aja kemari gitu dong. Ngobrol ya, Ngobrol. ya. Udah saja bisa datang. Sibuknya dah. Iya, makanya gue sampai Kumpul-kumpul di nginep, sini kan. nih. Ada Das mau kesini, wah anjir udah lama gua Kayak ketemu, mau datang kan. Jokowi. Iya nginep, tadi gue Siapannya pakai batik normal. Das, tadi Das bertiga nih Iya. ya, pakai batik, cuman lu baru datang aja, udahlah gitu kan. Nah, Orang penting mau datang pakai batik ya kan. Ano sibuk banget ya. Ano sibuk banget. Ini sibuk kayaknya. Tahu dia tahu tuh. Sejauh ini sih jadwalnya padat ya. Dia setiap malam tuh pasti performnya manggung terus dia tiap malam. Wis. Oh iya karena masih Masih eksis dia. masih. Baju Wiki Kamdir juga tiap malam dia perform juga sih padat dia. Ano ini kan masih megang gitar kan? Masih. Hah? Main gitar dia masih. Dia lupa Main gitar. deh. Main gitar. Main gitar dia main gitar. Masih main gitar. Bawa delman gini Pak, kalau bawanya gini ntar kaki kudanya begini. Iya. Jalannya gini kudanya. Gue Iya, tadinya di sini. Ano ya di koral itu.
Unik orang. Kenal Arnold, cuman tapi kayaknya udah nggak sama lu Tapi orang. setelah SMA berarti. Sama siapa? Destian ya? Oh iya. Oh, Iya, bisa. Sama dia tuh. Iya, main sama Destian. Drummer apa? Drummer tereksis tuh. dia. Christian bass dia. Oh iya, Basis Anju, Destian Anju. Berarti sebenarnya gue Anjur kenal dong. sama lu duluan pas di koral sebelum Bisa Ramadhan. jadi, bisa jadi. Cuman kita Cuman nggak nge. cuman sekedar sapa aja. Siapa? Siapa? Namanya? Anju. Enggak. Anju lu tahu kan Das? Anjur kenal. Dia yang waktu itu kita ketemu Siapa? Gondik. yang manja ya Gondik ya. Gondik kenal kan Gondik kan. Iya, iya, Gondik. Iya, Dan bener, koral. iya koral itu emang udah pasti kalau lu ngeband ya udah pasti Udah pasti di situ. kita ketemu pasti Iya, harus kan pasti di situ dia masa di sono. Iya. Tapi waktu itu emang lu sempet nongkrong juga di koral pas kesini. Oh enggak, pas di SMA doang ngeband ya. Oh, selepas SMA udah nggak ngeband Udah lagi enggak, tuh? udah enggak. Kalau SMA udah enggak. Oh, Iya, kita SMA udah enggak bentar. terus sayang banget ya, maksudnya udah lama lu jalan tapi bubar, Iya. bukan bubar, maksudnya Bukan vakum bubar, gitu vakum. aja. Dan itu benar-benar kita terakhir tuh nggak ada kata guys kita kerja masing-masing atau nggak ada, tetap benar-benar yang bar gitu. Iya, apa? Natural aja ya. Natural aja nyebar sendiri. Nyebar sendiri. Tapi maksudnya kan di luar itu pertemanan kalian sampai sekarang kan masih Alhamdulillah Pemula ya. masih aman. keren sih, maksudnya itu sih poinnya sih yang gua ambil. Masih dijaga ya kan? Iya, masih dijaga karena kan zaman sekarang susah juga Das kalau gua ngeliat anak-anak Gen Z gitu gitu ya. Ya itu susah tuh kayak gitu tuh nemuin pertemanan sekental itu dulu. Udah berapa lama nggak ketemu gitu kan, terus akhirnya bisa ngumpul lagi. Kadang kebanyakan kalau dia punya teman baru udah gitu aja maksudnya. Tapi keren juga sih lo. 20 tahun ya. Gue 20 Iya. tahun. Iya, Nggak ketemu. 20 tahun enggak ketemu. Pertemanannya dan ketemu juga pertemanannya 20 tahun tapi nggak ketemunya hampir 18 tahun ya. Kan 2 tahun kita eksis kan, masih 2 kelas 3. Setelah itu kan jarang ketemu. Iya, berarti terakhir ketemu kita berapa tahun yang lalu? Di 20 tahun lah. 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun lalu terakhir ketemu, sekarang baru ketemu lagi. Iya, berarti pertemanannya tambah 2 tahun 24 tahun, 22 Kenapa jadi tahun. matematika itu? Ngitung. Gue bingung ya matematika. Tapi muka tetap gini-gini aja. Iya. Gua enggak sih. Enggak. Mas gua sama ya? Sama lu, Sama. masih aja begitu dia. Cuman sekolah nih. Iya, cuman Pantesan iya, sekolah. lu lebih seger Semokan. gitu ya. Lebih seger juga kayak Minum kayak ya, pasya ungu Minum. ya kan. Iya. Oh iya, Pasya iya. ungu bener gua kalau Bener. ngeliat terus tuh kayak pasya ungu dan pasya nih ya. Ungunya doang, pasiennya enggak. Ungunya kebiru-biruan dikit ya. Lebam tuh namanya. Lebam. Bonyok. Terus Das, by the way nih abis lu cabut dari SMA, cabut dari circle SMA, terus udah ngeband, kan yang gue tau lu orangnya cukup visioner nih. Allah. Iya benar, gue Iya. nggak bohong. Lu tuh punya apa namanya? Punya totok wajah. Mana? Punya totok Ya kan gini punya pikiran. Iya. Karena jokes bapak-bapak punya Totok wajah. Totok wajah. Iya, maksudnya yang gua kenal lu tuh lu orangnya tuh visioner. Kalau misalnya dulu tuh gua ketemu lu tuh di IO ya Das ya. Ya. Iya, gua ngeliat lu ini orang pemikir lah, lebih ke pemikir gitu loh. Lu tuh suka bikin grand plan buat planning Ya. buat event, buat apa. Nah kan setelah dari situ gua nggak ketemu lu nih gitu kan. Iya, itu lama Itu juga. udah lama juga kan. Nah maksud Betul. gua abis itu lu merintis usaha tuh Das. Apa gimana tuh perjalanan hidup lu tuh? Itu tahun berapa ya? gue banyak lupa soalnya orangnya. Ya pokoknya terakhir itu gue masih ya sama lah. Gue kan di event tuh sebenarnya lebih ke SM kalau orang sebutnya tuh gampangnya SM. SM itu show management. Gue masih bergerak di situ tapi basicnya alat-alat yang gue punya untuk gue operating sendiri aja untuk dioperate kayak simpelnya laptop dan perintilan lainnya. Nah semenjak itu ya paling gue nabung dikit-dikit untuk beli alat lagi upgrade apa yang bisa disewa gue beli gitu. Tapi maksud gua titiknya lu masuk ke dunia itu di mana tuh Das? Ke dunia Yang lu jalan sekarang kan streaming dan lain-lain gitu kan. Nah itu titiknya lu bener-bener lu fokusin. kalau fokusin ya. udah lama Oh sebenarnya yang udah lama ya. kan gue mulai Dan sorry pas kita ketemu
Udah belum tuh? Gue udah bergelut ya? di dunia itu. Sebenarnya gue dari SMA. Jadi gue curi start. Tertariknya itu ya. Tertariknya dulu tuh di sekolah gue ada konser, kalau nggak salah namanya Beger, buat anak-anak Tugip pasti tahu nih. Ada Beger 1 sama 2 kalau nggak salah ya, gue agak lupa. Nah Beger 1 tuh kalau nggak salah waktu kita sebelum masuk SMA kelas 1 atau pas kelas 1 gitu, gue lupa deh, yang vokalisnya cewek kayak indie gitu lah. Saden Saden ya kalau nggak Saden. salah. 3 orang kan? Iya. Iya. Nah terus ada lagi yang konser keduanya kita kelas 2 ya? Apa kelas 2 ya? Apa kelas 1? Apa kelas 3 ya? Kelas 2 kayaknya. 2 yang coklat deh. Yang coklat kelas 2 ya? Coklat kelas 2. Coklat kelas 2. Itu ada konser, isi artisnya Coklat, Marcel, Saya satu lagi lupa. Oh, gue pernah dengar tuh ya coklat. Ya itu di sekolah kita tuh di Tugir. Nah di situ kebetulan yang jadi panitianya sama pencari sponsornya kakak kelas kita jauh. Oh bedanya abang-abangan jauh banget tuh, beda 8-10 tahunan lah. Udah lama banget anjir. Dia yang ngadain situ, bikin acara, narik sponsor. Nah kebetulan waktu itu gue OSIS. gitu. Terus Kebetulan gue OSIS. Iklan dulu ya. lanjut Aman aja. ya. Lu organisasi? Oh PMR. Oh, lu PMR. Nih. Lu Sponsor nih. Gue jadi apa namanya? Kayak petugas palang merahnya, si Denny jadi tandunya. Enggak dong. Jadi tandu. yang tandu. Lebih tepatnya yang tandu gua. Yang Dia tandu. tidurin selanjutnya nggak pegang gini kaku, bawa tandu dia. Jadi gua jadi tandu. Jadi kalau ada cewek yang pingsan kan, gua tandunya. Oh. Gitu. Selalu lu bagian cewek ya. jauh ya. Itu dia. Kan. Terus Das. Iya, gue di OSIS. Ya biasalah ada orang luar masuk bikin acara pasti kan OSIS dilibatin. Cuman kebetulan nih orang luar alumni juga. Ya. Dilibatin, ikut dalam kepanitiaan standar lah. Nah, singkat cerita persiapan jalan, acara konser itu mulai. Semua teman-teman kita nih asik nonton di depan. Iya sebenarnya gua pun juga ya namanya hal yang jarang kita temuin ya, konser gitu di sekolah sendiri pula artis kan. Awalnya gue juga di depan nonton, tapi lama-lama gue merhatiin di belakang layar, di belakang artis-artis itu tuh ada orang yang pakai HT. Zaman itu kan gue ngeliat HT kayak sesuatu yang wah, security megang HT aja kan waktu itu jarang ya. Sekalipun make ya diginiin, kok ini bisa pakai earphone gitu. Yang zaman-zaman kita masih handphone Nokia Gas dulu. Nokia ular, isinya gamenya ular doang. Iya, kan? iya, bener. Iya dong. Sony Ericsson Sony ya. Ericsson. Tes impact. Spesifik yang bagusan. Belum ada tuh handphone ada radionya, belum masuk tuh. waktu itu. Rumah dapat handphone langsung baru. Nggak ngerasain 3310 dia. 3310 ya, kebanting masih nyala ya. Nah di situ gue ngeliat di belakang artis-artis itu ada yang ngasih perintah lah kayaknya. Kok artis ini Lu bener- tertarik, oh ini apa sih, jadi penasaran lo ya? Nah gue penasaran. Nah makanya dari situ baru nonton 1 lagu 2 lagu, gue langsung ke backstage. Agak beda nih, Dit. Makanya tadi gue bilang, Makanya. gue kenal dia tuh agak beda nih Ternyata orang. beda dia. Bener nggak bohong gue. Terus dah, Nah gue ke backstage, yang gue perhatiin adalah orang yang kerja di balik layar. Karena maksudnya kalau artis itu balik lagi di umur segitu, gue ngeliat artisnya, kita dapat euforianya kan. Iya. Semua lompat-lompat nyanyi. kan itu yang dicari gitu. Itu yang dicari, cuman Tapi lu kenapa gue kan- penasaran sama orang yang pakai baju hitam di balik Itu ya. itu gitu. Dia ngapain ya di sana gitu. Nah, gue ke backstage ngeliatin mereka, ada koordinasi repot lah, yang ini agak ngotot ngomong ini, tapi di depan konser tetap berjalan. Jadi selama perjalanan dari tengah konser ke belakang, gue malah di belakang. Lu lebih banyak di Di backstage backstage. tuh. Singkat cerita, konser itu selesai, semua capek pulang. Kalau nggak salah besokannya apa berapa hari setelahnya ada rapat koordinasi lah. Sama semua ya, OSIS, PMR dan lain-lain lah. Termasuk yang abang-abangan tadi Abang-abangan itu ya, datang. almarhum Bang Coy namanya. Ya, Bang Bocoy. Rapat OSIS, selesai rapat OSIS,
kalau nggak salah sempat ada ya, kalau ada yang mau ditanyain atau disampaikan apa, angkat tangan aja gitu. Nah, gue angkat tangan untuk nanya, boleh gak ngobrol di luar ini? Oh gitu ya. Karena gue tertarik, mau nanya-nanya banyak tentang kemarin tuh ngapain aja sih. Berarti lo selepas pas kemarin abis acara itu lu di backstage sampai rumah lo kepikiran dong? Kepikiran, maksudnya kepikiran yang gue penasaran. Mereka tuh kerjanya ngapain sih gitu. Sampai akhirnya di momen itu lu nanya langsung sama Gue nanya, nah cuman gak di rapat itu karena kan mungkin terlalu maksudnya terlalu di depan umum. Iya. Jadi setelah rapat itu selesai, gue masih inget dibawa ke area kantin sekolah, ngobrol sama almarhum Bang Coy ini, nanya-nanya. Dia langsung nanyanya yang gue inget sampai sekarang tuh, lu tertarik sama ginian gitu. Iya sih Bang gitu. Maksudnya gue pengen tahu apa sih kerjanya, ngapain aja sih, itu apa sih, ini apa gitu. Nah, dari situ lanjut, gue lupa berapa lama tepatnya, intinya gue masih sekolah, ada satu event. Jadi almarhum Bang Coy ini dulu kan kerja di Look Model, dulu Hotel Nicole Bundaran HI. Oh iya. Nah, di belakang itu kantornya Look Model. Ada satu event yang gue, kalau mau gue event di sini, lu datang aja, ongkos sendiri nih, sendirilah. Lu langsung dapet tawaran begitu ya pada saat itu ya? Tapi bukan tawaran kerja. Iya maksudnya ya lu kalau mau tahu Iya, datang ya Iya, boleh datang gitu aja ya kan? mau lihat. Nah, zaman dulu kan kita belum ada ginian ya. Bisa komunikasi ya. Jadi gue H-1 nyari track duluan, naik Mapping bis, dulu. Iya. naik bis. Biar nggak nyasar. Dia nggak nyasar, karena hari H nggak boleh telat kan. Iya. Hari H-1 mapping, naik bis ini ke sini, dari sini jalan, terus naik lagi ke sini. Gue zaman dulu gitu. Lu tuh pikiran lu udah tersistematis tuh ya pada saat itu udah mikirin harus. Ya itu tadi gue bilang lu visioner ya itu tuh. Iya. Terus Itu siangnya gitu. iya lu mapping dulu tuh Mapping, sebelum mapping. hari H tuh. Intinya hari H gue datang jadi penonton. Intinya nonton aja event tuh begini gitu. Ada yang gini karena kalau gue masuk juga kan gue akan ngerusak ritme kerja mereka. Iya. Itu gue nonton, Matiin. Matiin. Itu acara apa event apa? Lu inget gak waktu itu event apa? gue lupa. Cuman kalau nggak salah itu event ada di Plaza Indonesia ya dulu. Atau di mana gitu, gue lupa lah. Lebih tepatnya gue lupa. Terus itu selesai, ya udah selesai event. Cuman disapa biasa aja. Gimana udah lihat kan, gini. Diajak makan bareng. Selesai itu udah pulang. Ada kesempatan kedua lagi sama nonton. Pokoknya selama gue sekolah, gue cuma diajak 2 kali nonton. Pas yang setelah selesai yang kedua, gue ditanya, kalau emang serius mau belajar banget, ntar aja setelah lulus. Karena nggak mungkin kan kondisi kita masih sekolah. Iya. Ya akhirnya perjalanan balik lagi lah, aktivitas ngeband apa, tapi tetap otak gue udah kesana. Udah kesana ya. Keren. Terus akhirnya Visioner. Ya Panjang balik lagi gitu ya. lulus SMA akhirnya. SMA lulus, kita kelulusan kan dulu beritanya di koran ya. Ingat ya? oh iya. War- Iya. Iya, koran. Iya, diumumin. Iya kan? Diumumin koran. Yang diumumin itu di koran. Yang pertama gue tahu gue lulus adalah kopet ke rumah. Kopet Waluyo ya, Waluyo ke rumah. Bawa koran. Das gitu. Ini anak ngapa sih pagi-pagi gue yang masih tidur kan lagi ribut. Nama lu ada gitu. Tapi Lulus nama lah. Kopet ada kan Bang? Berharap sih gue enggak ya. Cuman nama dia ada. Ada juga. Iya. Berharap sih enggak ya. Masih ada korannya. Enggak udah. Enggak ada. Korannya kan dibawa lagi sama kopet. Kopet ya. Lu nanya ke Kopet Nanya jangan ke kan Kopet, Tas. iya. Gue koran dia. Ya udah dari situ gue lulus. Terus itu gue udah megang handphone 3310 tuh. Gue langsung SMS, zaman itu kan SMS. Gue kasih tahu, Bang, gue lulus. Oh lu hubungin lagi si Bang Coy itu ya. Iya, jadi begitu nama gue lulus, saat itu juga gue SMS. Lu kabarin. Iya. Karena emang udah di sini Otak gua udah- ntar kalau lulus gua langsung mau gua kabarin nih udah begitu ya. Udah, karena otak gue pengen belajar itu gitu. Ya udah akhirnya ya Ada waktu tuh ya ibaratnya ya. ada waktu, tapi nggak lama.
cuma jeda berapa hari apa seminggu gitu gue langsung belajar. Oh jadi Belajar event. lu bukannya langsung dikasih job dulu, tapi lu dikasih kesempatan buat belajar pada saat itu. Iya belajar event. Jadi kayak gue diundang lagi ke event, tapi dengan gue mulai diajarin dikit-dikit. Oh, udah mulai intim tuh ya lu ya. Ya akhirnya Bang Coy kebuka ya mau ngajarin gitu ya. Mau ngajarin. Tapi sebenarnya mungkin dari awal Bang Coy udah tertarik sama lu mungkin cuman karena faktor kayaknya masih sekolah nih takut mengganggu kesempatan itu mungkin. akhirnya lu tahan sampai sampai lulus. Bisa jadi. Terus Dan posisinya kan waktu itu gue juga tuntutan orang tua ya harus kuliah. Jadi gue ngasih tau kondisinya, Bang, ini mumpung gue belum, dulu kan kuliah tuh setelah lulus kita ada jeda waktu ya berapa bulan gitu ya, sebulan atau 2 bulan gitu, untuk ke kuliah. Nah di saat gue nganggur itulah gue belajar mati-matian tuh, belajar Bukan basic matematika lah. lagi ya. matematika mah SMP. Kalau udah ngerti. lulus itu mati-matian coy. Iya. Setelah lulus Tapi mati-matian. setelah gue pikir ya, kayaknya belajar kita di SMA enggak nyangkut kayaknya, bener gak sih? Iya sih. Iya benar. Intinya gitu deh, gue kerja, belajar dari nol, belajar basic lah. Mungkin beda kayak anak-anak sekarang ya, belajarnya banyak instan. Zaman dulu tuh belajarnya, gue ngerasain belajar yang keras banget. Segimana kerasnya Sekeras lu belajar gulung kabel, harus tahu cara gulungnya. Oh iya, ada. Kabel tuh kan banyak jenis, kabel Oh, audio, radio, kabel listrik. Betul. Cara gulungnya mesti bener, cara ngelakban kabel di ubin tuh ada caranya. Iya biar lepas. Biar nggak lepas, ada simpulnya. Zaman dulu sedetail itu. Makanya jebolan-jebolan dulu tuh maksudnya memang ya terpercayalah menurut gua ya. Karena memang itu Ya. tadi didikannya sampai hal-hal detail pun diajarin gitu loh, Das. Ya hal yang kita anggap Sepele. gitu, ngelakban doang apa sih? Tapi Kabel gitu ya. gulung kabel doang apa sih? Gulung ternyata nggak sembarangan gulung. Sembarang gulung. Mungkin nih teman-teman nih harus belajar nih, Das. Ada tips dan trik nggak kalau misalnya gulung kabel audio tuh? Biasanya yang gue temuin tuh biasanya kabel-kabel headphone. Iya ngasal ya. Iya. Kadang kan kalau misalnya itu barang inventaris ya kan, terus tau-tau yang make banyak, tau-tau main gulung aja tuh Das ya kan. Padahal tuh harga headphone kan lu tahu sendiri tuh kalau misalnya yang udah proper kan. Iya. Ada tipsnya nggak tuh Das? Gimana Das cara gulung kabel audio tuh? Kalau sekarang kan mungkin nggak serintih dulu ya, jenis kabel, solderannya pun, terus pinnya pun beda. Kalau dulu kan konvensional. Gulung tuh sebenarnya semudah lu jangan lu tekuk. Jangan patah. Iya, jangan patah. Jadi minimal lu harus lingkaran aja. Makin tebel kabelnya, lingkarannya makin dibesarin. Makin tebal Kabelnya, lingkaran gulungnya makin dibesarin. Oke. Supaya nekuknya ini nggak terlalu bikin Ada tekanan lah gitu tekanannya ya. nggak terlalu besar. Karena dalamnya kan tembaga ya. Dalamnya tembaga. Jadi mendingan lu gulung kalau nih headphone lu gulung ke headphone-nya begini atau ya udah kabelnya aja lu gulung Kabelnya sendiri. aja. Kabelnya aja kan nggak perlu sangkutin ke headphone ya. Kan headphone itu jacknya ada yang udah ketanem, ada yang bisa dicopot. lepas. Kalau dicopot ya gulung aja. Sebenarnya headphone tuh kan pengguna harian ya. Kalau tempatnya stay mah sebenarnya gulungnya gulung langsung di situ aja. Nggak perlu gulung yang lepas jacknya. Nggak usah ya, nggak perlu gitu ya. Karena lubang jack itu semakin sering lo cabut colok juga bisa pengaruh. Kalau nggak sama kayak lubang itu lah ya kalau kita. Iya kan? Oke, lubang itu baik. Lubang jack kan, lubang jack kan. Iya lubang jack, iya betul. Bang Jack. Iya bang. Bahaya, Den. Atau USB Iya, kan gitu itu tuh. USB juga Kalau dia begitu. sering cabut-cabut gitu kan lama-lama elemen di dalamnya tuh bisa patah juga. Apalagi kalau jacknya kegedean kan juga nggak masuk tuh. Itu dia. Ya kan, ini ngapa jadi Bagus nih, ngomong? nyapunya bagus bro. Oke. Terus Das abis event pertama kali yang waktu itu lu dikasih job sama Bang Coy itu lu inget gak event apa tuh? Gue udah lupa. Tapi perasaannya lu inget dong, masih senangnya lu kayak gimana pasti masih inget dong. Iya. Justru gue ketakutan. Karena yang gue Karena? takutin adalah Gue bisa nggak? kan gini, waktu itu posisinya cuman gue sendiri orang yang muncul di situ sebagai orang yang mau belajar.
Yang lainnya tuh ritmenya udah ritme, maksudnya udah tim yang berjalan Udah profesional. ya, mereka yang memang. Sedangkan di situ ada satu anak masih bocil baru lulus SMA belajar. Dan gue di saat itu ngerasa emang orang mandang gue tuh ngapain sih ini bocah gitu. Jadi gue ngerasa ketakutannya, wah gue kayak dikucilkan, gue kayak dianggap sebelah mata, gue kayak Jadi insecure lu jangan sendiri gitu ya. lu jangan ganggu ritme gue lah gitu. Nah itu yang gue rasain. Cuman karena gue dikasih kesempatan belajar, ya gue itu gue cuekin tuh. Iya. Jadi gue tetap belajar Fokus aja. tuh ya kan. Mau gue disuruh-suruh kek, Ya. mau gue diteriakin kek, Bodo amat gue lah ya. udah nggak peduli. Terus sampai pada titik mana Das lu ikut sampai sama Bang Coy itu? Sampai mana Das? Sampai sebelumnya lu lepas dari situ terus lu nantinya mau mulai usaha sendiri? Itu gua prosesnya, nah itu kan kondisinya gua akhirnya sambil kuliah gue lupa tuh kira-kira 2 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun ikut sama almarhum Bang Coy Sambil kuliah? sambil kuliah Lama berarti? 2 tahun kayaknya 2 tahun iya benar 2 tahun. Terus ada beberapa hal yang punya arah masing-masing lah akhirnya. Oke. Ya maksudnya gue nggak bisa cerita detail ya karena Ya, pokoknya seperti ada itu ya, poinnya ya. poinnya kayak gitu. Tahun ketiga atau tahun ketiga kalau nggak salah gue lepas. Nah kondisinya gue lepas itu gue sudah pegang job desk di event. Job desk tuh kayak kan kalau di show management tuh ada floor crew, Yap. ada runner, ada stage crew gitu, MC crew, show director dan lain-lain. Nah waktu itu lu apa tuh? S apa waktu itu? Pertama-tama runner pasti, ya helper lah. Iya. Apa yang bisa dibantuin ya gitu. Oh, lu dari situ ya, dari runner naik. Iya betul, dari runner, lighting juga belajar, sound belajar. Karena dulu yang mau masuk ke show management ini harus belajar dari semua lini. Iya betul, harus tahu semua. Ya, karena untuk ketika ada trouble shoot gitu, maksudnya ada masalah, bisa nanganin. Jadi nggak yang kan gua nge-crew, Iya. kabelnya rusak ya urusan dia gitu. Emang urusannya vendor. Tapi kan banyak vendor yang paham ya. Install udah gitu. Nah jadi dulu tuh zaman dulu kru itu harus belajar juga masalah perkabelan, mixer dan lain-lain. Gue dari runner sampai gue nge-crew, terus gue belajar jadi MC crew, bikin script MC. Nah itu gue mulai akhirnya ada job-job lain lah yang gue ambil di luar almarhum Bang Coy. Nah dari situ gue mulai melebarkan sayap lah. Kenal IO ini, expand lah ya lu. mulai expand. Mulai pede. Iya dong. Keren. Tapi gue masih di kru ya. Tapi pada saat itu lu masih jalan juga sama Bang Coy itu. Hubungan baik lah. Terlepas dari Hubungan baik aja. Oh, oke. Ya ini berarti Bang Coy nggak maksa dia buat lo harus ikut gua gitu kan. Lu mau belajar gua, lu mau jalan sendiri, nggak dipaksa juga gitu kan. Ya intinya bisa, kalau bahasa orang yang maksudnya kalau bahasa kasarnya kan kacang jangan lupa kulitnya ya. Iya. Intinya hubungan kita baik-baik aja. Tadi ada beberapa event yang ya kita bareng, tapi ada beberapa event juga yang gue punya jadwal sendiri, dia punya jadwal sendiri gitu. Iya. Di itu. Oh iya dong, Dimakan Das, dong. cobain Das. Ini Das, Cobain. bolu nih Das. Ada nasi. Nanti bolu pakai nasi. Aduh, nasi ya. Gimana nggak? Ya, nasinya nggak ada lagi. Nasi ngomongnya. Tapi gue mau nyobain ini, Dit. Gue penasaran dari kemarin nih gue liat ini. Nggak, lu harus cobain tuh Das. Nih, apa bikin sendiri. Ini kue apa sih namanya ini? Keren nih ya. satu yang paling Cobain. Gua kalau makan ini nggak bisa berhenti cuy. Ini kalau kayak gini-gini orang yang suka bikin kue tuh biasanya tingkat kesabarannya Cakep. oke loh. Breedingnya boleh juga nih. Iya bener kan? memuja ya. Biasanya orang yang suka bikin kue terus berhasil, dia punya kontrol emosi yang better Betul. sama orang-orang yang biasa. Nanti kita tanya ya sama yang bikin dia. Tanya deh. Bener Bang?
Ya prosesnya, karena proses kan. Iya kan? Iya. Betul. Karena kalau nggak sabaran dikit nggak bisa rata nih matangnya. Iya. benar. Buat gue tuh begini. Dan ini apa sih? Kayak ada rasa kacangnya? Dan kayak misalnya kayak simpelnya tuh bahan lebih dikit kurang dikit beda rasa. Beda rasa. Beda rasa. Berarti pelajaran dari itu konsistennya tuh kan harus Konsisten. Tapi konsisten. Tapi ada kesabaran tapinya. dari ngaduk adonan. Ya, ada tapinya. Gue punya kenalan orang jago bikin kue. Dia jago ngontrol emosi. Ada tapinya. Oh. Ada beberapa orang juga yang jago bikin kue. Pelampiasan emosi yang dia tahan kesabaran dilimpahin ke suaminya. Oh gitu. Siapa tuh? Gue nggak tahu nih. Tapi nggak gitu kan ya? Tapi nggak gitu kan? Kayak gitu kan? Oh, Gitu kan? Sampai keselak gua. Nah, nanti setelah ini gue tanya ya. Setelah ini gue tanya. Gue malah nggak banyak ngomong. Karena udah tahu tugas masing-masing. Dan ada beberapa kue yang dia bisa, lebih banyak dia, lebih banyak gua ada. Nggak bisa semuanya bareng. Oh, Dan nggak semuanya masing-masing bisa. Jadi dua. ya bagus, saling ngisi kan. Tapi ini gue mau nanya nih, ada rasa kacangnya kue apa sih? Kue kacang aja. Kue kacang. Enak. Ini jualan banget. juga. Kalau ada rasanya yang dulu pernah ada, nggak tahu Iya. apa gitu. Benar itu kue. Dari C. Dari C. Dulu pernah ada. Oh iya. Dari C. Paham. Iyalah. Enggak, tapi jangan dilurusin, bahaya. Nanti kalau ditol kan nggak enak juga. Iya, Tuh. juga. Nah, Curhat kan? ntar ya. Ngeri. Nah, Ya tapi enak. Mau curhat kan? Hari oh, ini. wah. Bagus Oh, dia mau kayaknya curhat. aman. Kehidupan percintaan dan lain Aman. aman das mah kayaknya mah. Oh aman. Kalau gue lebih jujur ya, gue lebih tertarik sebenarnya das, gue jujur pengen ketemu sama lo itu. Gue tuh lebih tertarik kalau bahas das tuh itu tadi, bahas yang ada di dalam otaknya dia nih. Kadang apa namanya nggak bisa diprediksi cuy. Das Iya, itu. benar-benar. Iya, ada ide sedikit, wah, 11-12 juga, wuih, sama kayak lu juga, Dit. Iya nggak suka kayak kalau gue sih lebih nggak suka kayak di konsep-konsepin gitu nggak suka. Kalau lu enggak das, lu konsep banget das, lu das. Iya. Ya kan, lu konsep banget cuy. Harus begini harus begini. Enggak. Gua jalan aja tipikal gua. ngegambar. Iya, kalau das tuh bener-bener diperhitungin. Nah makanya hari ini gue tuh pengen tahu, gue udah lama ketemu mau tahu perjalanan hidupnya das nih, ya kan? Lu pernah nggak sih das ada di titik terendah lu das? Iya. Pasti belum ya? Belum. Pasti semua orang rasain kan. Kita udah pernah cerita ya. Udah sebelum cerita nih kali teman-teman jadi motivasi buat teman-teman. Karena sorry das, lu jangan salah kaprah ya. Gue pengen tahu itu. Tentunya nanti next questionnya, gue mau nanya lu bagaimana nanti cara lu keluar dari situ. Iya. Nah, itu kan bisa jadi pelajaran juga buat kita orang nih, gitu kan? Yang nggak didapetin di sekolah, di kampus, nggak ada. Titik terendah lu apa das ketika lagi bangun usaha atau apa? Butuh kanebo nih. Waduh, boleh. Oh, Di motor gue lagi kan. Biar gua. ampungannya banyak. Ada tisu, ada tisu. Ada. Gue udah siapin. Udah siapin. Titik terendah. Hmm. Titik terendah. Pasti ada. Ada sih. Apa tuh? Kalau agak flashback dikit kali ya. Iya, nggak apa-apa. Gue tuh sebenarnya gini, orang gue di keluarga sebenarnya baik-baik aja. Dalam Iya. artian yang dibilang kaya enggak banget, jauh. Cuman cukup aja untuk hidup lah. Cuma dulu tuh ada beberapa momen yang gua nggak bisa cerita, akhirnya ngebentuk gua jadi waktu masih SD. Gua ngerasa gua kayaknya secepat mungkin gua harus bisa cari duit sendiri deh SD dasarnya. dari SD. Udah ada pemilihan ini dari SD ya? Karena SD itu gua Pantes. pernah jadi loper koran. Oh iya, zaman itu. Zaman SD dulu. Sepeda ya. Iya betul. Gue nyari pelanggan yang belum jadi pelanggan, gua nawarin mau nggak nih mingguan. Iya, aman tuh. Dulu agennya ada di deket Tugip, depan puskesmas. Zaman dulu kan di situ halte suka ada bis ke arah pasar Minggu, bis Iya, coklat. iya, bisa lewat situ tuh. Miniarta. 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 Nah itu dari 3:30 pagi udah datang tuh agen. Jam 3 pas 3:30 datang agen gedenya. Nah kita reseller lah. Iya. Reseller tuh biasanya jam 4 ngambil koran. Mulai keliling 4:30 sampai 5:30 maksimal. 5:30 jam 6 gue lupa. Itu gue ngeloper koran. Habis itu baru sekolah. Dulu SD. Masih pagi. Nah gue naik Miniarta juga dari situ. Jadi gue tuh balik jam
balik jam 5 pas setengah 6 gitu. Pokoknya gue ada waktu Pagi ngeloper, kan, pagi. Gue waktu ngeloper koran tuh cuman sejam kurang lah gue ngejar. Nah itu bokap nyokap gue nggak tahu. Ya pokoknya ada momen yang buat gue supaya Iya. pokoknya gue harus cari duit sendiri gitu. Karena apa? Karena Ini kan kita yang tadi dia ngomong. Iya, gue nggak bisa cerita. Oh, nggak bisa. Karena intinya momen di keluarga lah. Karena memang apa kayak keadaan lah yang akhirnya ngebentuk lu kayak begitu mau nggak Iya, mau gitu loh iya. ya. Karena gue ngerasa ya maksudnya gue bukan sebagai anak yang begini doang gitu. Iya. Kalau ada apa-apa nih sama orang tua Lu gue, juga mau lah berkontribusi Iya. membantu. kayak mandiri gitu, nyoba mandiri. Bisa tapi bisa kan. bisa. Yang miniaga juga bisa. Ya. Kiuris aja. Iya lebih enak. Oh iya Kiris lu kemarin kan nanyain. Tapi jangan dana, ntar kesedot, ada kesedot. Oh gitu ya? Ya. Tapi momen-momen kayak Das itu gue juga ngalamin. Kalau Das kan Kalau lu- lapar koran. Kalau- Gue dulu tuh gue nggak SD sih, gue lebih ke SMP SMA gue dulu ngamen. Gue keliling-keliling komplek perumahan gue ngamen. Gitu. Terus siangnya karena kan dulu kan gue SMP tuh ibu, SMA tuh ibu kan, jadi masuk siang. Jadi Lu pagi. dari SMP tuh gitu ya? Iya. Kalau betas Lu fans tubuh ibu banget ya? Apa ya? Lu Gua lu malas ngerasa sekolah dibohongin? jauh. Lu ngerasa nggak dibohongin emang tubuh ibu? Kok betul? Enggak sih. Enggak maksud gua. Tapi siapa tahu ibunya sekarang siapa? Itu dia. Bapaknya kali. Enggak ibunya Bapaknya udah nggak pernah lihat dong ibunya. Nggak pernah lihat lagi. Nggak pernah Ibunya kan? siapa? Iya. Bapaknya nggak. Tubuhnya udah. Oh tubuhnya udah. Udah, ibunya gue belum pernah Ibunya lihat. belum ya? Iya, itu dia tuh ibunya. Anak lu udah gede kali tuh yang gendong patungnya itu. Nah, kebetulan Udah kuliah kemarin. Kebetulan gua mau gua datengin nih ibunya. Boleh deh. Boleh. Kita Iya, dulu gue ngamen gue. Dulu gue ngamen. ya SMP tuh ya. SMP SMA. Kalau gue SD bikin ini dah. Kalau Soal cari- sepatu ya lu udah tuh. bikin gelang. Oh iya, Itu iya, yang iya, lanjut iya. yang Dia dari SMP Telkom juga tuh. Ya. Gue senang ke situ gue. Berarti kalau kabel Telkom ada yang hilang, ini dia. Iya. beda. Nyari belakang gardu tuh. Kabel-kabel semeraut. Dulu kan Gelang. sampai gantungan kunci Alpina dulu tuh. Oh iya. Alpin ya, Gantungan kunci tas Alpin Sport. tato bikin tato tuh Iya, body painting. dari apa? Dari henna ya. Enak, pikos. Tas tai kebo kan juga bisa deh. Iya. Hijau. Iya. Ya itu SMP udah begitu juga tuh dia. Tas Alpin. Tas hal. Iya. Zaman Tas Ingat, buat ingat. tas gunung gitu loh. Iya, outdoor kan. Tas lu warna merah biru ya? Buat gunung. merah biru apa? Anjir inget ya. Lu inget ya? Gua Alpina gua merah biru dulu gua. Yang kalau pakai tasnya ada di pantat. Iya. Iya. Masih begini. Padahal masih bisa dinaikin. Tapi kalau di pantat tasnya. tas dia yang bolong-bolong tuh. Gimana apa? Yang jari yang kayak bahan celana basket bolong-bolong. Kan ingat tuh Dit ya. Iya bolong-bolong lu. Gue liatin ini dikit amat bawahnya nih anak belajar apa kagak di sekolah ini. Deket ke rumah gua. Iya. Rumah gua ke sekolah jalan kaki. Terus Das, lanjut tuh Das. Momen titik terendah lu? Iya, gua ya itu loper koran, ojek payung, gitu, jual majalah bekas. Intinya itu gua lakukan lah Jadi lu bisa hal-hal yang jalan juga lah, ada part itunya lah ya di kehidupan lu berarti ya. ya, dan itu SMP. Oh, itu sampai gua SMP kelas 1 main bola kayak biasa lah, anak-anak seumuran itu main bola. Ada satu orang yang ngeliatin gua main. Scout. Ya coach gitu lah, spy coach Yo, gitu ya. yo. Nyari bakat-bakat terpendam nih gitu kan. Nyari cuan gitu kan, enggak ya? Bisa jadi kan dimanfaatkan. Iya dong. Benar-benar. Bisa nih gue jual kan. Gitu. Bisa dijual. Ketemu lah, tau gue selesai main dideketin, ditanyain nama gitu-gitu. Sebenarnya which is dia tetangga gua di Pendawa tuh, tetangga gua. Akhirnya pelatih gua lah, namanya Om Mamat, udah almarhum juga. Dia nanya-nanya, terus suka main bola dari kapan, pernah masuk sekolah bola apa enggak gitu-gitu lah. Waktu dia nawarin kalimat yang gua nggak expect. Apa tuh? Pernah ngelihat orang main sepak takraw? Oh iya, dulu dia main sepak takraw dia dulu, bro. Serius lu? Kalau jalan dia Serius. Dia dulu main sepak takraw dia. Iya, Gua masuk atlet. atlet sepak takraw dia.
Kota Depok ya? Kita lu bawa ke sekolahan kan? Iya. Pernah. Iya. Nyari temen dia, nyari temen yang buat main. Temen gue yang Jadi perjalanannya tuh gue aneh. iya. Nyabangnya aneh. Nah di situ gue sepak takraw. Iya. Gue nggak tahu tuh apa itu sepak takraw. Besok deh gitu. Nah besok gue lupa kalau nggak salah dia ke lapangan lagi atau gue ke rumahnya diajak main karena tetangga ternyata. Iya. Ditunjukin bolanya rotan kan. Ya. Dan dulu ada 2 tipe bola rotan. Rotan klasik yang kayak kalau lu pernah lihat orang Riau yang Iya. ngelewatin itu tuh. Ya. Ada rotan klasik yang dia rotannya tuh kayak rajutan tangan, rotan buatan tangan lah. Sintetis ya. Sintetis. Bahannya. Rotan asli, gue kurang lupa lah. Gua lupa. Asli Asli sih pasti rata-rata asli. Nah ada satu lagi rotan yang memang rotan untuk massal, produksi massal yang Oke. memang dipakai umum lah. Itu lebih bagus bentuknya. SNI ya. Ada 2, kayak gini bolanya dia nunjukin 2. Apaan nih om kan gitu aneh. Lu kan kebayangnya bola ya bola gitu kan? Bola, cuman gue langsung unik nih gitu. Ya gue mau belajar lagi lah. Dari situ belajar, singkat cerita dibikinin sebutannya apa ya? Klub ya. Klub Kayak ini. gitu lah, klub. Mulai dia juga narikin atlet-atlet lain di Depok. Jadi di situ ada coach gua yang almarhum, ada manajer, satu lagi technical ya lupa lah. Dibuatin lah junior atlet calon atlet takraw Depok. Kayak biasa latihan aja, seminggu 3-4 kali gitu. Dari awalnya dribbling gitu, terus nerima bola, Tapi lu passing dan lain-lain. jalanin tuh dah saya. Karena apa dah Karena lu penasaran, Gua balik penasaran. lagi. Lu perasaan sesuatu yang unik ya? unik. Gimana caranya ngontrol, kalau ngontrol bola gede ya so-so lah. Ya udah Iya. biasa juga. Gampang kaki kan. Kecil bola. rotan pula. Kecil, terus gitu gua zaman itu kan belum ada sosmed ya. Jadi gua waktu itu belajarnya disiplin aja, belajar singkat cerita ada seleksi lah. Seleksi untuk masuk atlet Depok. Itu ada penilaian. Jadi gue sempat dimasukin mes untuk nginap, ada Itu lu pelatihannya. SMP? Itu gue SMP. Pokoknya gue udah ikut kejuaraan tuh SMP kelas 1 ke kelas 2. Oh berarti kalau lu bilang ada mes, lu udah stay di mes itu dong dah. Iya. Udah sempet. Berarti jauh, maksud gua lu jauh sempat keluar dari rumah gitu, jauh Iya. dari orang tua gitu kan? Iya. Iya. Latihan dia. Saya latihan karena gue suka. Iya. Nah, tapi waktu itu gue masih standar aja takraw. Terus kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 SMP didatengin lah atlet yang dari gue lupa abang-abangan tuh Jawa Tengah atau Jawa mana gitu. Pertama kalinya gue ngelihat bola sekecil itu bisa disepak sambil salto. Iya benar. Nah itu pertama kalinya gue langsung ya, Das. ada. Itu gue langsung Anjir gila. gua pengen bisa nih gitu Kalau hasil gua otak gitu. atau gue langsung kalau gue main di lapangan gede nih pakai bola main biasa, ngegolin kayak gitu gila sih. Oh, iya. Orang pakai tangan sih gitu. Kaki juga bisa, tepuk kaki. Tepuk kaki Oh, loh. iya. Terus Das. Nah dari situ gue menekuni secara serius. Nah, akhirnya lanjutlah sambil sparring dan lain-lain, diajarin salto, servis, maksudnya dulu sebutannya orang yang servis itu tekong. Apa? Tekong. Tekong. Untuk orang yang servis pertama kali. Iya. Servis gue dulu itu kan biasa normal. Nah ini mulai diajarin semenjak ada senior itu atlet juga, atlet Indonesia. Nah gue lupa itu namanya siapa. Jadi servis itu kakinya split. Iya, itu dia. Tapi ke atas split. Iya. Itu Sorry Das, gua potong Das. Pertanyaan gua, kalau ngeliat yang tekong itu lu bener nggak sih di otak gua tuh lu harus latihan split dulu itu nggak sih? Betul. Iya. Betul ya? Oh iya betul. Berarti Orang yang- kaki bisa begitu Yang nggak bisa split nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi latihan gue dulu split itu kan bukan syarat. Split itu keharusan. Jadi lu wajib. Wajib basicnya ya. Masuk akal sih, make sense. Karena harus luntur. Sebenarnya bukan cuma tekongnya aja, bukan. Dia kan yang nendang kayak Iya, begitu juga kaki. semua harus belajar split. Nah dulu belajar di mes itu kaki lu berdiri, terus dulu karena ya biaya kan nggak semua disupport oleh pemerintah Iya. Depok ya. Jadi kita pakai alat seadanya. Oke. Ban bekas tuh karet dalam, dipaku.
Iya, dipaku ke tembok, terus dililit ke kaki kanan, itu sambil Ditarik nendang tuh ya? bola, Oh iya. supaya otot pahanya kuat. Makanya dulu begitu. Sedaya dia. Nah, singkat cerita, gua lanjutin jadi atlet Depok, ada kompetisi-kompetisi antar daerah, wilayah gitu-gitu. Dan itu lanjut sampai gua kuliah. Ih, lama dong. Jadi kondisinya waktu itu gua kerja Iya, itu sama. atlet takraw. Sempet ngeband juga, Anak gitu kan. basket juga. Anak basket Iya. juga. Tapi pas basket nggak lu? Iya, Enggak dong. Pas Badannya basket kebalik, pakai ya kan? tangan, Pak. Oh iya, kan kadang suka kelupaan Pakai gitu. kaki, Iya. orang. Refleks ya. Terus Das. Bukannya Tapi shoot lama lagi. ya, Das. Lama lu sampai lu bilang sampai kuliah tuh atlet takraw. Kuliah. Nah, cuman ada kalau gue tuh lanjutin lagi. Jadi waktu itu posisinya ceritain mana ya? Tapi ntar dulu sampai juara nggak? Pencapaian tertinggi di takraw. Pernah juara nggak? Pernah juara. Pas lagi juara gue pernah, cuma gue lupa itu tingkat apa gitu. Ada pialanya di rumah. Tapi waktu itu lu jadi Ada juara. pencapaian. Ada. Ya saat itu gue pride gue tinggi. Maksudnya bukan pride untuk nyombong, tapi selama ini gue belajar Sia-sia. jadi atlet Iya nggak dong, sia-sia. iya dong. Sampai akhirnya gue kuliah, gue lanjut di takraw. Di situ gue ditawarin, kalau gue nyelesain kuliah gue S1, gue udah dibuka masuk ke Pemda Depok, ke wali kota. Jadi mungkin gue pakai coklat harusnya. Tapi coklat juga. Iya sih. Iya. Coklatnya satu PP Cuman ya. yang ada ininya nih. Tapi lebih better ini Yang sih ada ininya. daripada yang itu. Iya. Bangga dong. Iya. Orang tua tahu, Iya. gue bangga. Sampai gue nih ketemu titik yang biasalah, instansi kan pasti ada ya Sebut aja siapa? KKN kah? ya. Nah itu kan. Lu nggak Gua mau kayak gitu ya. Maksudnya gue selama ini berjuang, ternyata gue digituin ya. Gitu. Iya. Oh ini kok arahnya selama ini gitu kan? Iya kok, oh ternyata endingnya Iya. cuan is cuan. Nah gue langsung apa itu Indonesia gitu kan, dalam mati-matian. Kan mungkin yang jadi atlet-atlet, gue nggak ngejatohin ya, maksudnya yang orang ngejar merasa. medali emas, mewakili negara Indonesia di dadaku gitu, tapi Ternyata ada mungkin ya kebanyakan ketika lu atlet ada apa-apa, apakah ada Indonesia yang di samping lu gitu. Iya sih. Kalau udah gitu ya. Lu mati-matian berdarah-darah untuk Indonesia di dada lu, tapi ketika lu jatuh-jatuhnya Indonesia nggak ada di depan lu gitu. Iya. kemana Garudanya ya? Mana Garuda? Nah itu Jadi kacang. Enggak terbang cari-cari atlet lagi dia. Gua kirain cari kacang, Iya, kan kan? kacang. Jadi kayak kartel dong ya, sebenarnya mereka nyari siapa yang bisa Iya. gue jual, Iya, siapa yang bisa iya, jual, dapat keuntungan pribadi. Ketika lu jatuh ya udah gitu kali ya. Iya. sebenarnya salah nggak salah. Kalau gua sih udah berdamai dengan itu, maksudnya. Tapi salah Das kalau kayak begitu. Lu jangan nyari aman. Gak apa-apa. Nggak, gue tuh nganggapnya gini aja, sebenarnya jual beli aja. Iya simpelnya ya. Simpelnya ya jual beli aja udah. Iya, iya. Prestasi, hasil ya jual beli. Iya. Ketika lu dapat emas, ya jual beli. Lu disanjung-sanjung dapat Iya. bonus. Tapi ketika lu menua, Ya medali udah. emas lu nggak ada harganya. Iya. Kalau dijual pun ke toko emas, emang bisa Bukan nggak emas sih? asli. Nah itu pertanyaan gua, kenapa harus namanya medali emas? Warnanya Padahal emas. Warnanya emas. Jadi cuma tinggal kenangan Iya. doang. segitu ya, Segitu. settingannya ya. Nah itu di zaman gua kuliah awal-awal tuh, gue lupa semester berapa, 2 atau semester 3, akhirnya gua resign. Gue gantung sepatu lah. Jadi sepatu takraw kan sepatu takraw Dia beda khusus beda. Dan itu kita import, gue lupa dari Thailand apa Vietnam, pokoknya dari luar. Tapi kalau di toko-toko sport station gitu, lu cari sepatu takraw, gua belum pernah ngeliat. Apa emang gue nggak ngeh? Lagi zaman itu nggak ada, Nggak ada ya. jadi mesti pesen. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nah akhirnya gue gantung sepatu, gue ngasih sepatu gue ke pelatih gue dengan sorry maaf ya gitu, om blind the blah, alasannya dia nerima. Nah saat itu sih gue alasannya fokus kuliah dan kerja, karena emang 2 hal ini aja udah bikin gue kuliah. Gue kan Ini bantu ya. terbelakang, maksudnya gue 7 tahun baru lulus gara-gara kerja. Akhirnya gue tinggalin takraw, gue fokus kerja, kuliah.
Terus sampai akhirnya gue nyelesain kuliah di tahun ke-7, baru gue mulai tuh seriusin karena gue nggak ada tanggungan ke orang tua kan, dalam artian ini loh sertifikat kuliah gue gitu. Selesai nih. Selesai. Mau gue ngurusin hidup gue sendiri, sekarang keluar arahnya Kemana? Sampai lu sekarang punya beberapa usaha yang lu jalanin juga ya. Iya. Tapi poinnya sih yang gua ambil, ya emang intinya satu, rasa penasaran ya, berawal dari situ semua dasar. penasaran dan pengen Itu nggak sih? belajar. Iya, itu kan pasti dari rasa penasaran dulu sampai akhirnya lu pengen tahu dan lu pelajarin gitu. Yang kedua lu konsisten, ya kan? Ada poin konsisten juga di, Iya. ya kan di situ dia, yaudahlah, gua nggak mau tahu nih kayak gimana hasilnya nanti, gue jalanin aja dulu. Tapi ternyata sekarang ya Das bisa kayak begini, pantas gitu loh. Maksud gue, oh berat juga cuy, perjalanan hidup dia ternyata berat juga. Nggak gitu. mudah ya? Nggak mudah, makanya kalau orang ngomong Das enak sekarang begini begini. Bilang enaknya ya. Yoi, Tapi perjuangan ada dia. gila. Tapi emang gitu nggak sih? Orang tuh selalu lihat tuh dari pas enaknya doang kan. Pasti. Kayak awalnya memang dari penasaran. Kita penasaran, kita analisa, kita menyukai. Nah itu yang enaknya tuh, dari menyukainya itu yang nggak terasa konsisten. Iya. Kalau kita nggak menyukai nggak konsisten Pak. Iya itu dia. Nggak workaholic artinya kan. Tapi kan gini juga, Dit, banyak juga nih teman-teman yang suka sharing sama gua, mereka ngerasa bahwasanya effortnya tuh udah lebih gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak sesuai sama yang diomongin gitu loh. Iya. Ya makanya pantas kalau dia nggak sampai ada di titik settle gitu kan. Ya mungkin karena setengah-setengah gitu loh. Dan Iya. kalau tadi kan yang gue lihat, Perjuangan. satu perjuangan konsisten dan dia bisa berjalan multitasking kan. Kuliah, atlet takraw juga, kerjaan Fokus, juga fokus. gitu loh. Fokus. Nah terus berarti titik tersulit itu pas ketika lu udah bangun usaha dari situ, Das, ada nggak, Das? Lu pas bangun bisnis apa tiba-tiba ada masa-masa dropnya Ada, nih. Kan nggak mesti lancar. Kalau itu udah pasti ada sih. Dari yang ditipu orang, namanya usaha ya. Pasti, udah pasti akan nemuin orang-orang yang Lu nggak punya usaha aja pasti orang menipu mah banyak juga ya, Das. Iya. Iya, ya pasti banyak. Ntar di season kedua aja. Curhat Bang Jafar ya nggak? Terus Das, apa lu mulai dari tipu orang, terus apa tipu lagi? orang, terus uang dilariin orang, gitu mah udah. Penggelapan uang lah ya lebih. Ya terus temen yang gua anggap bisa ngedeket ke gua secara pertemanan ya, gua nggak bisa sebut lah, Iya. soalnya bakal tahu juga. Terus udah gua kasih celah yang tadinya kerjaannya beda lini gitu, beda area, gua masukin ke area event, nikung gua gitu. Anak-anak juga mungkin ada yang tahu, cuman udah lah gitu. Kan proses pembelajaran ya. Tapi lu sempet kecewa dong pasti. Ya pasti namanya manusia. Hati lu. Pasti ada. Kecewa saat itu doang, karena gue ngeliatnya gini, akhirnya mungkin karena sekarang ya kan umur kita makin nambah, mungkin tingkat Berkurang kedewasaan, kali. Nah makin lama kan jumlah umurnya nambah, iya. jatahnya berkurang. Jatahnya berkurang. Akhirnya ngeliat yang kayak gitu-gitu, gue nganggapnya manusiawi aja lah. Di saat orang udah ibaratnya orang udah di pinggir jurang, mau jatuh apa aja dia raih. Iya. Nggak peduli yang mau diraih Kita siapa. masih mau ngasih tangan tuh ya. Ayo naik aja dah. Kadang udah kita nolong tangan, Kita ditarik juga. kita ditarik juga. Malah kita yang jatuh ya. Gitu. Dia naik. Iya. Yang penting dia selamat dulu, nyelamatin diri. Nah, gua akhirnya nganggap udahlah manusiawi aja. Tapi maksud gue itu kan akhirnya. Tapi dulu lu nggak pemikiran kayak begini tuh udah lu punya dulu. Enggak dong. Itu kan seiring berjalannya waktu akhirnya Tapi pemikiran tambah dewasa. saat itu kejadian pun orang yang kenal di kiri kanan gua nafsu sama anak, malah gue yang bilang udah jangan gitu. Oh, berarti Gua memang basic lu nggak Enggak. bukan orang yang dendaman sama orang gitu. Ya udahlah gitu kan maksud lo. Karena gue yakin gini, proses itu nggak ngebohongin hasil kan? Pasti. Iya. Lu mau nikung sesaat untuk jadi batu lompatan saat itu juga, pasti lu kesandung lagi di depan. Iya benar. Karena lu nggak belajar jalan dengan baik, lu udah mau langsung sprint lari. Iya. Dan itu kejadian, akhirnya jatuh dia nggak lama. Tanpa kita doain ya. Iya. Kalau kita sebagai orang ini paling kaget doang. Ya diemnya stucknya bukan karena kita jatuh, paling karena kaget doang. Iya. Tapi habis itu ya udah jalan lagi gitu kan. Makanya gua nggak yang gimana-gimana. Ya titik terendahnya
paling pada saat itu aja sih kejadian-kejadian kayak ditipu yang tadi gue udah sebut ya. sama sebenarnya yang paling berat itu adalah lu akan nemuin titik jenuh yang lu nggak bisa obatin. Apapun itu ya, nggak kerja kecapean, lu pasti pernah semua pasti ngalamin titik jenuh yang lu kayak langsung flashback hidup gua begini kemarin, Segini-gini aja. terus gua kok masih segini. Makanya namanya kita podcast masa gini gitu. Masuk kan? Masuk. Pak Eko. Nggak masa gitu kan. Oh, iya, masa gini itu poinnya. Terus Das? Justru yang gue lebih ingat adalah di momen titik jenuh itu masuk ke gua. Karena itu kayak buat momen diri lu nge-freeze. Iya. Dan itu berat kan Das? Iya, lu nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Iya benar. Iya kan? Benar. Setuju gua. Nah itu yang berat. Sedangkan lu harus tetap jalan ngehidupin keluarga gitu. Pressure juga pasti. Wah, ya kan? Di mana-mana, tekanan di mana-mana. Terus pertanyaan gue selanjutnya, gimana cara lu bisa bangkit dari hal tersebut? Melakukan apa? Apa yang lu lakukan? Bukan ngeriset, jatuhnya gue kayak install software baru ke otak gue. Iya. Lu bisa Kasih mindset baru. Kasih mindset baru. Oh. Karena gini kan, pada saat lu stuck, maksudnya lu nggak bisa ngegerakin tubuh lu udah sangat jenuh gitu maksudnya. Ini gue udah nggak ada passion nih, gue udah habis tenaga gue gitu. kayak mati rasa aja Mati gitu rasa ya. gitu. Mau nggak mau gue suntik ke otak gue, maksa hal baru yang lu masih dikasih napas, lu punya tanggungan, Oke. punya keluarga, anak bini kayak gitu. Yang mau nggak mau lu harus hidupin. Iya. Jadi gue maksa nyuntik itu supaya gue bergerak lagi walaupun kondisi gue masih jenuh ya, jenuh. Akhirnya membiasakan diri nyari di otak yang lu happy-nya ngapain nih. Nah iya, melakukan apa lu? Ibaratnya kayak buat pelarian berarti ya? Akhirnya sebutannya apa? Self reward ya. Iya. Iya. Lu ngasih Iya. self-reward. Nah, Tadi gua yang ke diri lu sendiri kan? Iya. cari ngeband nggak mungkin, Iya. olahraga nggak mungkin. Akhirnya gue larinya ke gaming. Oh iya. Oh iya, gua terakhir ketemu Iya. ketemu Das tuh dia apa jual apa voucher game ya? Ya. Voucher Ini game. ada SMA juga udah main PS. Iya, ini agak luas juga nih. Kalau ada yang kenal gamenya sih nggak bagus-bagus amat. Ini buat pelarian itu ya. Namanya ada Iruna. Pernah denger? Sampai sekarang masih ada nih. Kayak RPG. model begitu ya, memang RPG. Nah, gue di Iruna itu sampai gue jadi admin se-Indonesia. Gitu. Jadi dibuat kerjaan iya, Iya, tapi tapi dibilang itu juga. kerjaan Nggak nggak juga. juga gitu. Lebih Tapi keling aja kali enggak sih? tapi itu ngasilin uang dan lumayan gede. Nah, gue jadi admin. Itu game mobile apa PC dah waktu itu ya? Iruna tuh. Iruna mobile. Oh, mobile ya. Mobile. Oke. Ya udah kemasukan lagi. Nah di situ gue ada kayak self healing, malah gue Bantuannya. gue ngerasanya gue senang tapi gue dapet duit gitu. Iya. Itu yang bikin lo jadi Iya, jadi kayak Semangat lagi, ada semangat ya. lagi gitu. Iya. Semangat lagi gue. Nah ya, tapi tetap nggak ninggalin kerjaan gue di event. Ya itu sih mood boost apa buat Booster, iya. booster aja kan Booster aja. sebenarnya. Nah itu berarti berarti poinnya adalah ketika lu ada di posisi itu yang harus lu pertama lakuin itu ngubah mindset lu dulu dah sih. Mindset Lu cari mana yang lu suka dulu gitu kan. Iya, jadi mindset gue memang waktu itu gue udah nyadarin diri bahwa gimana caranya otak gue bisa muter lagi nih, kayak motor macet, dinamonya entah rodanya kan, Iya. lu perbaikin masalah itunya dulu. Iya. Nah, gue harus perbaikin otak gue yang stuck. Caranya gue bikin happy diri gue dulu nih. Oh itu berarti kuncinya yang pertama ketika lu ada di posisi kayak begitu ada baiknya lu cari sesuatu yang bisa bikin happy. Lu kasih reward dulu Nge-refresh buat diri. diri lu gitu kan. Ketika semuanya kesenangan itu udah ada pasti otak tuh bakal muter baru lagi gitu dah ya. bisa bekerja. Ada lagi, itu yang gue lakuin waktu itu. Dan make sense sih kalau lu bilang game gitu kan. Maksudnya kalau gue pernah dengerin salah satu podcast Gofar. Dia bilang gue kalau pagi tuh aktivitas gue pasti main PS. Dia bilang kenapa? Karena itu dan gak ada yang boleh ganggu gitu kan. Kenapa? Karena itu bakal ngegerakin otak gue biar kreativitas gue tuh gak mati. Dia bilang gitu. Iya benar juga. Ya kan Betul, nanti betul. sampai jam 9 gue cabut tuh kerja. Dia bilang makanya make sense kalau lu bilang tadi lu larinya ke game. Ke game gue. Akhirnya otak lu mikir lagi di situ, akhirnya bisa jalan lagi, survive lagi tuh. Ya bisa jalan. Terus Das.
Ya kurang lebih gitu sih. Itu dari lu akhirnya bangkit dengan cara itu gitu Das Cara ya. gue ngegame yang akhirnya keterusan. Sampai sekarang. Dan diseriusin ya kan. Maksudnya game-nya masih ada ya? Gamenya masih ada, cuman yang Iruna ini gue pensiun. Oh. Jadi gue Terus akunnya kemana Das? gue jual-jualin Lu semua. jual lumayan kan tuh kan. Jadi kalau menurut gue jadi kayak gini Pak, maksudnya dia sampai admin se Indonesia, admin game, artinya itu jenuhnya dia segitu banyaknya, segitu banyaknya volume-nya, iya. segitu luasnya, segitu mumetnya. Dia kan kebayang tuh sampai se Indonesia gitu kan. gitu. Suruh ngatur se-Indonesia. Ya berarti kalau nggak bisa gila. Iya. Mungkin bisa. Diambang-ambang ya udah. Jadi justru sensi banget ya kan. sensi banget. Nah anehnya, ini gue juga baru ingat. Anehnya waktu gue di game Iruna ini udah jadi admin, yang awalnya happy, gue tahu-tahu nemuin tingkat kejenuhan gue di situ. Oh, lagi. akhirnya lu gitu. Udah pasti Karena pada akhirnya gue nggak bisa istirahat. Yap. Oh iya. Untuk gue kan istilahnya dulu gue ada jasa ngejoki. Ngejoki itu kan alurnya lu udah tahu di game dong. Iya, iya, Pos iya. 1 ketemu pos 2 Nah, iya, itu iya. lu ulangin sehari lu bisa 3-4 kali ngejokiin. Dan tunggu bos. Iya. Dan itu berbulan-bulan. Nah begitu-gitu ya kan ketemu lagi, ketemu Iya, lagi. sampai anak gue itu masih SD, gue suruh bantuin. Iya. Pegangin ya handphone ayah yang ini, ikutin ayah aja dari belakang. Jadi dia. Karena gue harus nyelesain pesanan. Iya. Sampai akhirnya gue awalnya mau enjoy, tapi kok jadi gue dikejar-kejar pesanan nih. Bebanin nih ya kan. Iya. Ada pressure lama-lama. Uangnya banyak buat gue, Iya. mungkin tuh wah gila. Tapi akhirnya kok gue malah pressure ya. Akhirnya gue pelan-pelan jual cara gue satu, jual dulu tuh kayak kalau sekarang uang game kayak diamond apa Ya, ya. Kalau dulu Spina namanya di Iruna. Gue jual-jualin segala sampai habis, gue pensiun, gue ngundurin diri di grup sesama admin lah. Ya udah, terus itu gue lepas, tapi gue tetap install game yang modelnya main putus aja. Nah sekarang lu di main game apa? Waktu itu game offline. Kalau sekarang yang gue mainin Apa tuh? PUBG sama Mobile Legends. Mobile Legends jarang, seringnya di PUBG. Lu pasti Das ya. Lu kenapa nggak jadi streamer aja sih Das? Apa udah sebenarnya? Belum mencoba. Kan maksud gua kan kerjaan lu bergerak di situ kan. Alat ada semua, tinggal lu colok terus lu nge-BC sambil main. Gue malah mau ngarahin ke anak gue. Oh, jadi lu lebih nge-manage aja gitu ya. Udah coba lu supporting gitu ya. Anak gue kan cewek. Kalau ngelihat streamer cowok kayaknya biasa ya. Udah biasa. Tapi dia tertarik di situ. Anak gue main PUBG juga. Gue kadang suka mabar. Oh, udah kalau bapak. Nah jadi nih, gue sekeluarga yang ngeracunin game tuh gue. Racun. Bini gue yang tadinya nggak suka ngegame sama sekali, Lu racunin gue juga. racunin Mobile Legends yang gampang aja dong. Iya. Tapi susah sekarang ngobrol aja. Gue malah jarang main. Jarang main ya, iya. Bini gue, ya anak gue PUBG sering, Mobile Legends jarang. Ya paling gitu untuk stream gue belum kali ya. Maksudnya untuk lu belum kepikiran, tapi lu ada rencana nanti anak lu mau arahin ke situ gitu ya? Mencoba kali ya. Coba ya sih, Das, serius. kalau menurut gua masih ada prospeknya, Das. Ya. Nah, streamer, apalagi kalau lu bilang tadi anak lu cewek gitu kan, pasti ada Nah, poin ada gitu ya. plusnya sendiri Iya. tuh, ya kan. Orang udah bosen cuy ngelihat streamer, Iya. anjing batangan lagi, ya kan. Pas ngeliat yang beli, wah. Magnetnya makin gede ya. Iya. Soalnya dicari tuh sekarang streamer, kalau nyari streamer jago kayaknya udah Ya, gampang udah. ya. Yang Kalau jago urusan jago, kita seren aja sama ayam udah biar dia yang jago. bodoh amat. Ya, KFC bro, jagonya ayam. Nah itu kan maksud gua Oh, kenapa merek nih, gitu. belum masuk. Oh, iya, merek. Oh iya, Oh, belum masuk ya? Kali Oke, KFC kali bro. aja KFC. Ini jalan Sebut dah. panggil isi Bang Jago. Iya, jago juga. Bocah-bocah itu. Aduh. Iya. Iya dong, Das, coba lah Das, udah. Tapi harapan lu deh ke depannya nih. Iya. Harapan lu ke depannya di dalam hidup lu nih, resolusi lu ke depan lu mau apa? Terutama lu pribadi, lu ada cita-cita apa ke depannya yang belum kesampaian lah maksudnya. Gua tuh tipikal orang yang nggak neko-neko sebenarnya. Ya. Kalau harapan gua sendiri ke depan, gue cuma pengen menua dengan damai. Yoi. Maksudnya gini, gue nggak punya urusan sama orang, Sip. gue nggak punya hutang, Nggak punya hutang, Punya masalah. nggak punya masalah. Kalaupun ada usaha yang memang gue bisa di rumah aja. Adit nih, Tapi bentar gue potong. Selama kita
kenal dari SMA sampai sekarang nggak pernah ada masalah ya. Siapa ya? Jadi di antara kita nggak ada. Enggak dong. Kita nggak ada. Kalau yang satu gue nggak tahu. Dipancing. Nggak bener kan? Iya kita Iya, nggak iya, ada. iya. Ribut. Kita nggak ada, Ribut kita nggak sampai ada. yang panas, yang musuhan. Enggak sih, atau enggak. penyerangan. panas Nggak cuma ada. hot cream. Dulu kan yang sering Bawa lo krim. lu masih inget dong? Apaan? Yang sering berbeda suara kan dia sama yang itu. Iya, kita mah Iya aman dong. aja ya, damai ya. Itu masalah aman. Enggak sih, sebenarnya ya wajar aja sih. Dalam satu pertemanan atau satu band tuh ada beda pendapat tuh wajar. Tapi lu mulu yang beda berdua sama dia. Gitu ya. Nggak berarti Apa? inti dasarnya simpel, Bah. Iya, saling hargain aja kan. Iya, benar. Itu yang susah, ego banyak masing-masing ya. Jadi tuh Pasti. gua, Adi, Teku tipikal pendengar. Mendengar aja, iya. Nah, Doi speaker nih. pencipta cerita nih yang suka cerita drama-drama, iya. Sama Ano. No. Drama-drama ya kan. Dia sering drama tuh. Lagu ini dulu, enggak ini. Padahal drummernya lu. Drama gua. Iya, drama. Kan kalau gua nggak mulai. Nggak mau. Kunci ketukan itu di dia sebetulnya. Kuncinya gitu. Tuh wah gak der gitu Kan kan. bener sih, biasanya kalau drummer tuh sama basis memang harus ritme kan. Iya, Makanya lu bener. pendengar kan. Kita Oh, boleh. mereka Kapan ngeband? Buat ini aja. buang-buang refresh aja ya kan. Lagu. Oh. Buat refresh aja olahraga ya kan. Atur Kalau waktunya, waktunya. nanti diatur waktunya lah ya kalau das lagi. Ngomong enggak ada tapi nggak enak kan. Soalnya gue lagi nginget motorik gua nih. Motorik gua. Masih bisa tapi Nah, gua masalahnya nggak pernah mencoba lagi. selama Terakhir gue megang drum itu pas di event. Nyoba doang lagi cek sound, nganggur nih. Coba. Suruh kerja gitu kan. Iya. Secara ketukan sih bisa. Cuman selincah dulu yang sampai tangan kanan ke punggung tuh. Iya. Oh, Dar, iya, dar iya. gitu kan. Nggak semeliuk-meliuk dulu lah, cok-cok Iya, gitu kan. iya. Cok-cok gue apakah gue bisa gitu. berarti main lagu-lagu santai. Karena dulu kalau drummer dia kan punya cadangan tas stick drum, selalu ditaruh di samping kan. Iya, betul. Kalau das tuh kayak anak panah di belakang. Oh iya, emang. Jadi kalau seret ini patah lu ambil lagi. Dia udah kayak Robin Hood men. Iya, emang beda. Makanya gue bilang dia nggak mau tahu, udah biasa taruh di samping. Di belakang dah Iya, di belakang. Artinya, Iya. dia udah bertanggung jawab. Kalau dulu kan ya patah kita bayar stick kan. Dia Iya. bertanggung jawab bawa Bawa sendiri. sendiri. Gue sendiri. Tanggung jawab. Dan lengkap dulu sticknya. Satu tas itu gue punya ada 3 set atau 4 set ya. Iya. Selalu. Enggak, lu kepikiran aja. Nah kalau drummer yang pakai crash, crashnya taruh di Nah. samping nih. Wah, gue di belakang crashnya udah. Iya, di belakang. Itu nggak ngeliat. Gue udah gitu gue. Berarti referensi lu oke juga ya kan. Iya. Iya. Sampai dia vokalis nih. Hah? Lu tahu Agnes Mo dong? Tahu. Kalau nyanyi bisa. Oh, iya. Aduh. Enggak lah. Visioner dia. Ikutin lu. Enggak lah, enggak gitu lah. Enggak gitu lah. Nyanyi Toto. Oh iya. Iya. Ngambek. Bukan ngindar. Ngambek kali. Ngambek. Gara-gara berantem sama yang itu. Oh, gitu. Iya. Visioner. Iya, visioner. Dia berarti kalau di band lu sama siapa tuh yang itu alfanya kali ya, lu ya. Dia apa? Iya, ya, gini sih sebenarnya gue lebih kalau gue tuh orangnya lebih saat lu memainkan melodi. Kalau gue ya mungkin kalau orang sekarang berpikir harusnya improve aja lah, nggak usah mirip-mirip kayak si pemain aslinya. Kalau gue dulu lebih suka lu harus mirip kayak pemain aslinya. Jadi kalau misalnya gue denger kayak contoh ya ada Kaset keselip, begitu. kayaknya lu kurang banget gitu, lu kurang banget gitu. Tapi sorry nih cuy ya. Ini masalah ini nih. Ini masalah ini kadang jujur gue juga suka gede, bro. Gue pernah ngeband nih, cuman nggak seini lu lah ya kan, cuman ngeband gitu doang. Enggak lah. Lu Terus lebih lagi oke lah. ceritanya lagi ini Das. Kan gue season player ya. Season player gue ketemu ada salah satu vokalis dan dia perfeksionis banget cuy. Perfeksionis banget. Adalah dia salah satu vokalis ada band di industri ada yang terkenal. Terus pas lagi latihan gue main ngulik kalau lu bilang coba lu mainin aslinya gue bisa, cuman ketika gue perform gue nggak mau kayak asli ya, gue mau pakai cara gue gitu Ya, kan. itu. Gue main anjir lagi di tengah lagu diberhentiin sama dia, terus dia bilang tadi dulu bro, dia bilang coba lu mainin part ini ya, gue mainin yang tadi gue mainin kan. Gila gue diajarin cuy, coba deh lu harusnya main begini, lu ngulik gak sih? Kebenaran kan di situ memang kita lagi emang latihan yang bener-bener proper gitu ya. Ada sampai MD-nya nih dari luar kaca masuk ke dalam
diomelin nih orang. Bro, udah nggak apa-apa, udah asik kok. Kalau lu mau dengerin sama kayak aslinya, ngapain gue ngundang lu semua di sini? Iya. Gue mendingan setel minus one aja, kaset aja nih gue setel. Kelar. aja ya. Diem. Ya intinya maksud gue, ya benar maksud gue Iya. kalau lu main, ya lu feel free aja udah, Iya, nggak usah benar, lu itu. terpaku sama Itu dia. kaset ya kan. Yang penting rootsnya bener, terus apa kuncinya masuk semua, enak, anak-anak juga pada nyaman, ya udah gitu. Iya. Maksudnya lu nggak usah Iya, tes gitu maksud gitu gua. lah. Jadi dulu gue berpikirannya begitu, ternyata sekarang gue udah mulai membuka. Oh iya, ternyata nggak usah harus mirip-mirip pemain aslinya gitu. Yang penting harmoni aja udah enak. Iya. Iya benar, Itu bisa sih sih, kan. intinya nyaman gitu. Memang gue juga, tapi pada saat itu gue kesel, cuman ya udahlah gitu. Mungkin gue berpikirnya ya pada saat itu pemikiran dia sama gue ya sama aja. Makanya gue nggak jadian kan. Mungkin kalau sama gue bisa jadian waktu itu. Oh cewek, Ya, cewek. Oh, cowok. Nggak, cewek juga nggak apa-apa sih bro. Iya nggak apa-apa. Itu Iya, tapi iya. balik lagi deh pertanyaan gue tuh, resolusi lu ke depan tuh mau apa Iya. das yang belum dicapai? Mungkin dengan lu pribadi atau dengan keluarga lu? Mimpi gratis. Ya. Cita-cita gratis. Ya paling yang tadi gue bilang, gue tuh pengen menua dengan damai. Ini pribadi lu kan ya? Pribadi. Jadi kemungkinan gue ke depan, ya maksudnya selain yang gue punya sekarang ya, maksudnya dalam penghasilan gitu. Gimana caranya gue ada usaha yang gue bisa manage dari rumah aja. Autopilot. Ya entah autopilot atau gue cuman hanya memanage. Dari rumah. Yuk jalan yuk, si A ya yang nganter barang gitu, gue lebih ke manage aja gitu. Yang itu bisa diturunin ke keluarga gue gitu. Oke. Gue Jadi sih bisa arahnya di- ke sana, Bisa di apa istilahnya? wariskan. Wariskan, Iya, turunkan. Ya sia-sia jadinya Ya, kan. kan intinya sebenarnya inti dari yang tadi lo omongin, ya lo bekerja keras itu sebenarnya ya, balik lagi kalau nanti udah ada hasilnya buat keluarga lo Pasti juga, buat keluarga. gitu kan, Bikin sistem. buat anak iya. Lo ketika tinggal udah autopilot lah, mereka jalan gitu. Dan saya Sistemnya udah ada ya kan. Sistem udah. Tinggal bikin sistemnya aja. siap. Oh berarti ini sesi terakhir nih Das, berarti sekarang lu apa namanya, usaha lu streaming tadi Das ya? Salah satunya. Streaming ya? Apa Das nama itu lu Das? Oh iya. Apa? IO-nya? IO lu apa gitu apa? Sebenarnya Kali ada teman-teman mungkin yang apa namanya mau nyari alat untuk sewa atau apa Iya, atau iya. apa, kan mumpung ada ownernya nih Bisa aja di sini kan? nih Enggak lah. gitu. Kita marketingin sekali. Iya nggak apa-apa. Iya. Benar-benar. sebenarnya gue bukan IO. Gak apa-apa 10%. Karena beda. Iya bukan IO ya. Gue bukan IO, gue itu tadi itu sempat di luar obrolan ini gue sempat cerita dikit, gue tuh lebih di show management itu SDM aja. Penyedia ya. Nah, maksudnya jasa orang hidup lah. Iya. Manajemen. Nah, yang alat ini kayak semi vendor. Gue nyewain PC, laptop, Iya, alat komunikasi. Lebih ke apa Das Intercom. namanya itu? Berarti penyedia alat lah Penyedia ya. alat. Penyedia alat ya. Lebih penyedia alat. Apa Das, ada IG-nya kah atau apanya Das? Iya. Gue tuh sosmed ada, Yang Ada buat banyak. kalian. gue Instagram ada, terus TikTok ada, Facebook ada, tapi gue nggak pernah buka. Yang penting punya. Yang penting punya aja. Bahkan IG gue yang update tuh berapa kali akhir-akhir kemarin anak gue suruh. Oh yang update tuh ya. Gue pas buka sampai ke bingung. IG ya. Iya, Anak lu bantuin deh. Tak bantuin karena gue sosmed, Facebook tuh gue masih sering buka kalau nyari alat-alat yang aneh atau susah dicari kan, Iya, pasti di iya. Facebook kan. Gitu. Nah sisanya tuh yang maintenance anak gue. Kayak IG gue misalkan yang Das Zulga, ada itu pun anak gue. Ada lagi gue dulu suka fotografi, gue kan fotografer juga Iya dulu. Iya, namanya Dasnap. TikTok ada lagi, gua aja lupa apa gitu. Isinya tentang lucu-lucuan, iya. Tapi saya. Udah bisa, tapi Nah ini nih buat yang Segitu sibuk buat yang ya. tadi nih apa namanya alat-alat ini, kalau yang mau nyewa-nyewa gitu loh Das, maksud gua kalau misalnya mereka butuh bisa kemana Das? kontak ke Nah, Nah, ya nanti kita taruh. Nanti kita taruh di sini ya. Kita taruh di Komen sini. aja. Atau tadi IG-nya apa? Das. Juga. Nanti kita taruh lah di bawah tuh. jangan cantumin nomor handphone ya, jangan. Enggak. IG Komen nama aja, IG komen. DM lah. DM ya, DM. DM. Gitu ya. Das Zulga. Das. Kalau nanya ke kita, ntar kita sampein kan. Sampein bisa. Ada Mas Adit. marketingnya Ya, ada di ini Ya. situs website, ada di ini juga gampang lah. Nanti kita taruh Das. Maksud gua IG lu di sini, nanti kalau teman-teman yang
sekiranya membutuhkan dengan alat-alat tadi tuh kan, mungkin di sini lagi rame nih, coba bisa langsung nanti nanti kita taruh IG lo. Gila, menarik banget Das. Akhir apa? Lu ada mau pesen kali, mau pesen gado-gado kan? Siapa gitu? Motivasi kayak Karet 2 ya? Iya, Karet Karet pedes tuh. Pedes tuh. Pedes yang satu jepret mata. Pesan-pesan Iya. buat teman-teman kita aja tuh. Ya, buat semua sih, buat Pak RT, bisa Pak RT termotivasi kan. Semua Bebas. kali lo bisa memotivasi. Motivasi kayak gue nggak sejauh itu, maksudnya Sesimpelnya kalimat mungkin gini ya, gue sih lebih hidup ke depan sih. Kita kan hidup mengerucut ya, umur bertambah, jatah hidup berkurang gitu kalau tadi katanya. Mengerucut, pasti pertemanan kita juga makin sedikit. Betul. Circle Makin mengecil, bukan dalam artian gue atau pasti semua juga Iya. ngalamin, bukannya kita nggak Sombong mau berteman, milih-milih. sombong milih-milih jauh gitu kan. Hidup memang harus begitu. Kita harus memilih orang-orang yang pada akhirnya bisa saling support ke Yap. kita gitu. Iya. Bukan manfaatin tanda kutip ya, gue harus berteman sama dia karena dia akan selalu bisa nolong gue dalam hal ini. Nah itu negatif tuh. Iya, betul. Cuman yang paling enggak visi sama saling supportnya tuh kawin lah. Kalau yang masih nongkrong terus sukanya mabok misalkan, kayaknya gua udah mulai Lewat ya. menghindar, bukan musuhin. Iya, bukan. Tapi gua udah mulai nggak kesana gitu. Nah pada akhirnya yang gue takutkan adalah teman-teman yang masih otaknya di dunia itu kan ngerasa sekarang dia sombong ngomongin kita gitu. Nah gue atau mungkin nih semua juga niatnya nggak begitu, tapi emang kita harus merucutin circle karena udah beda nih kita berkeluarga. Karena kita udah sampai ada titik di momen itu ya. Di momen mungkin itu. Gue setuju sama lu. Harus ada yang Harus ada Iya, yang betul. prioritas. Dan itu gua rasa bukan sesuatu yang harus lu pikirin sih. Pada akhirnya ketika lu ada di momen itu lu akan berpikir sendiri gitu. Iya. Iya. Tapi gue banyak ketemu temen ini, banyak di beberapa kuliah sih. Itu kan gue kan open, kalau chat gue pasti sama siapa aja gue nggak ngeblok ya. Micet juga chat. Kecuali Kan lah, Panjang lagi, Bang. Season 2 aja, Bang. gue clean bro. Don't worry, clean gue. Terus dan Langsung disclaimer deh. Clean. lu open. Ya, gue tipikal open, cuman ada beberapa teman kuliah gue tuh chat, wah lu sekarang sibuk ya, udah nggak pernah mau nongkrong lagi sama kita gitu. Bukan nggak mau nongkrong sama kitanya gitu. Gue kadang suka, ini momennya apa? Kalau sesekali ngumpul kayak Kita gini, mau apa gitu kan? kita mau apa? Kalau cuman hahihi minum-minum, gue sorry gitu. Iya, karena sorry emang bahaya. Ya kan? Semua tuh awalnya dari hahaha. Iya. Aduh. Iya benar sih. Iya. Oh, dibahas itu. Iya begitu. Masa Pengalaman. Iya gitu. Kadit kan maksud lo? Nunjuk Kadit? Iya. Ya maksudnya gue pesan yang buat temen-temen yang kenal sama kita, kalau ngerasa kitanya intinya bukan sombong. Yap. Iya setuju gua. Cuman memang gua terutama pasti gua mengerucutkan diri gitu yang tadi gua bilang. Jadi pertemanan gua udah mulai yang lihat kiri kanan nih. Wah kayaknya untuk hal yang terlalu kongko banget, gua udah enggak deh. Bukan yang nggak mau datang ya. Bukannya Iya. kita udah nggak friendly ya? Nggak friendly. Iya. Kalau sekali lagi kumpul ada si ini sih. Ayo dah, gitu Ayo. kan. Nah, oke. Tapi kalau yang jadi rutinitas, Harus nongkrong di sini. wah gua udah nggak bisa. Kita bikin komunitas ini, ya udah nggak bisa. karena lah. kita pengen berkualitas ya kan, punya kualitas. Berarti sekarang poinnya bukan seberapa banyak temen lu gitu kan, tapi walaupun Berapa? kualitasnya aja, Banyak, walaupun cuman sedikit. yang berkualitas. Berkualitas. Walaupun sedikit gitu kan, tapi berkualitas. Paling gitu. Keren. Terus terakhir nih Das, pesan buat temen-temen yang masih atau yang sekarang mungkin ada di dalam posisi fase sulit. Lu bisa kasih insight nggak buat mereka? Jangan. Iya, jangan lah buat mereka gitu. Bukan karena apa? Karena gue percaya semua orang itu yang bisa meloloskan diri dari hal tersebut itu, untuk gue keren.
dia bisa memaksa mindsetnya, bisa memaksakan niatnya gitu loh, keluar dari itu gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang masih terpuruk, yang dalam kondisi nggak bagus lah gitu, Masih berjuang. lu mau ada ujangan atau insight lah, kita sebagai sama temen aja gitu. Kalau general mungkin bisa ya, Ya. cuman kalau spesifik kan Lah, kondisi general tiap aja. orang beda Iya, ya. general aja. Cuma kalau secara general, Apa yang harus dilakuin? kondisi sulit itu kan biasanya antara dua, dia punya tanggungan atau kondisi nasibnya yang memang nggak punya akses. Oke. Iya. Kadang dia udah sebagai pekerja dari penghasilan, cuman karena tanggungan hutangnya terlalu besar ya kesulitannya kayak nggak nutup terus. Iya, iya. Gali lubang tutup lubang. Ya mau nggak mau dia harus berkorban dengan merendahkan pengeluaran hidupnya dong. Ada yang dikorbanin lah gitu ya. Selalu harus ada yang dikorbanin, dan banyak orang kan, temen-temen ya terutama, gue banyak nemuin temen-temen gue tuh nggak mau dilihat susah, sedangkan kondisinya susah. Lu punya penghasilan 5 poin, tapi pengeluaran lu kenapa 7 poin gitu. Oke. Nah itu kan harus dikorbankan jadi 3 poin aja pengeluarannya gitu. Nah dia harus ngorbanin egonya dulu. Yang pertama itu ya. Tapi kalau temen-temen yang kondisinya memang baik-baik aja secara mental, tidak punya tanggungan, tapi dia mau ngembangin diri, lebih baik nih dalam hal penghasilan terutama dong. Pekerjaan kan kita kadang nggak ngeliat ya, apa aja sikat ya. Ya mau nggak mau dia harus merintis dengan menambah skill. Karena yang kita jual tuh kalau makin kesini adalah skill. Iya. Penting tuh ya skill emang. Iya, sertifikat menurut gua di Indonesia ya, bukan yang ngeremehin S1, S2 bukan. Kalau berkarir oke, karena karir kantor. Tapi kalau yang hidupnya berkarya, wira swasta, usaha sendiri, itu lebih ke skill sama peluang yang bisa. Sebesar apa sih Das? Maksud gua sepenting apa sih lu harus upgrading skill? Menurut lu sebesar apa? Apa namanya? Sepenting apa gitu maksudnya? Hal pertama yang harus Justru dijalani itu hal pertama ya. skill, karena yang kita jual kan hasil yang kita buat. Oke. Ya kalau karya, karyanya, Iya, iya, which iya, is sebelum paham. buat karya kan kita harus punya skill. Dan itu harus upgrade dengan di zaman sekarang nih apa nih yang lagi. Tapi kan sekarang harusnya lebih mudah Das ya. Maksud gua informasi banyak dari internet, dari mana gitu loh Iya, maksud gua. tapi semakin besar kompetitor juga jadi. Nah betul, Karena peluang banyak. Tapi Dan tips lu apa untuk apa namanya tough bertahan di dunia itu? konsistensi sama attitude. Yes. Catat konsisten. Konsistensi dan attitude. Attitude harus dijaga bro, ya kan? Ya, karena Salah satu nggak punya pincang. Iya. ya pokoknya skill itu bukan syarat ya, itu kewajiban. Gila. Tapi berikutnya adalah yang tadi gue bilang. Toolsnya skill, attitude. Iya. Soalnya gini, Konsistensi ya gitu. soalnya nggak nutup kemungkinan. Let's say gini aja lah, kita jual jasa. Kalau di gua kan jual jasa. Misalkan harganya angka 10 normalnya. Generasi di bawah gua ini udah banyak yang berani angka 7 jualnya. Iya. Kualitas nomor belakangan. Yang penting harga dulu. Yang penting harga dulu nih murah. Karena Indonesia tuh tanda kutip mau corporate mau apapun tuh tertarik dengan angka yang lebih murah dulu. Jadi kayak perang Benar. harga begitu. Ya, Tapi ketika skill itu bertumbuh besar, terlihat berbeda, jadi mereka akhirnya belinya karena skill bukan Iya. karena harga. Nah itu harus dipegang kan. ya, ketika udah nyobain make yang harga sekian sama sekian, servis nggak mungkin sama dong. Iya, pasti beda. Yang sekian skillnya, oh ya udah nih, kita udah nggak usah raguin. Attitude diutamain paling atas, karena kepercayaan orang kan harus tumbuh di awal. Ya. Ketika di awal udah jelek, untuk nunggu kepercayaan lagi susah banget. Dan efeknya melebar Efeknya melebar. Kayak virus ya. Kayak efek rumah kaca ya. Jadi Nyanyi dong. Nggak bagus kan rumah kaca di matahari. Panas. Rumah kaca itu gue pikir Oh, band. Band. Enggak rumah kaca. Aku Nyanyi dong. disambit katanya. Enggak kan katanya apa Das kalau rumah kaca tuh bisa Ya merusak lapisan ozon Iya. karena pantulan sinar matahari. Pinter dia. pinter kan gua? Iya dong. Temenannya kan sama lo orang, makanya gue pinter ya. Coba kalau mau ketemu lo orang. Terus Das, ada lagi Das? Hampir mau curhat. paling itu aja sih. Itu aja. Attitude sih terutama, karena zaman sekarang nih yang gue lihat banyak orang, terutama
Gengsi juga sih. Ya generasi yang di bawah kita nih Tinggi banget gengsi. mungkin karena ini kali ya perkembangan zaman ya serba gampang dapat instan, Iya. informasi juga gampang dia dapat instan. Jadi effort diri untuk berkembang tuh Sulit ya. Kayak Iya. padahal mereka sendiri yang ngebatasin ya. Kayak ini aja kan. Pada manja. ya mungkin Kayak ya short salah itu satunya. short. Menurut gue ya, gue ngebacanya tuh, gue nggak tahu deh kalian kayak gimana. Short itu bener-bener efeknya tuh Gimana bisa tadi? bikin Short? Oh enggak. Gini apa? Oh iya, mancing kan kalau gue. Oh, Iya kan, short anak-anak. short. Anak-anak gue tuh kalau gue liatin suka nontonin apa sosial media, tapi udah nggak ke berandanya gitu. Mereka lebih ke short gitu deh. Ya kan? iya. Dan ternyata setelah gue pelajarin itu, ya kenapa namanya short? Akhirnya mereka juga pikirnya jadi pendek karena Iya. mereka terbiasa udah apa-apa dikasih poinnya aja, apa-apa Iya, dikasih iya, nonton Kan poinnya mau aja. mendengarkan, nggak mau apa namanya menganalisa dari cerita ini dari awal ke akhir. Karena taunya poinnya aja kan. Ini apa iya? Iya. So poin-poinnya doang. Itu sih. Iya bisa jadi. Ya bener kata lo, gue setuju. Maksudnya memang di zaman sekarang banyak faktornya yang bisa mempengaruhi hal itu, Iya. gitu kan. Akhirnya secara mental, ya Iya, terbentuk kebawa, dari situ kebawa. gitu loh. Pengennya maksudnya. short semua. Short, ya makanya jadi short gitu. Sumbu pendek gitu kan. Kita pinjol dulu. Tapi gue pendek loh, gue tersinggung jadi. Gue juga pendek, tenang aja. Ya kan, we never walk alone. Tapi panjang. Oke, keren banget ya. Keren dong, tepuk tangan dong buat Das. Thank you banget ya, lu udah nyempetin waktu di sini. Anjing gua sangat mengapresiasi hal itu dan doa gua buat lu dan keluarga. Berminggu-minggu. Gila susah banget emang dia. Ya itu tadi. Enggak, bukan karena enggak, tapi kalau kita benar, gua nggak pernah mikir anjir Das apa namanya susah banget sombong. Bukan Das, kita udah mulai berpikir ya ini mungkin sih Simple, kan? enggak. Atau mungkin belum dihubungin kan? Hubungin cuma sekali doang. WhatsApp nanya kabar, dibales telepon. Jadi besok gitu. Ya kan? Mudah sekali ya komunikasi tuh, sama ya kan? dia. Jadi apa buat nih? yang lain ngerasa udah susah ketemu kayak gini, Enggak ya, Enggak patah, juga, patah, enggak juga. patah. Das masih tetap off, Kembali masih ke tetap kita friendly ya, masih iya. kita, ya. Karena kan banyak juga kalau di circle tuh yang mindsetnya kayak si ini mah sekarang susah gitu kan, si ini mah sekarang begini, tapi ternyata setelah kita mindsetnya dia hubungin doang begitu. nggak gitu. Ya kecuali momennya emang lagi sibuk kerja, Ya, diajak iya, nongkrong nggak bisa. beda cerita. Iya, Beda cerita. Kalau lagi libur mah, ayo. Biasa aja, yo Kalau lagi libur diajak mancing, ayo aja. Mancing apa nih? Mancing ikan. No, Ya, mancingnya pas deh mancing Bapak ikan. mau mancing apa? Ayo. Kan jajan cara gulung kayu. Oh iya, Bukan kayu dong, kayu gulung senar. Oke, Das. Oke, Das, salam buat keluarga Das ya. Sehat-sehat terus Das ya. Thank you. Kalau thank you. bisa nanti lu mau kan kalau ada part 2 gitu, Das. Aman aja. Aman ya. Aman. Ya. Lu sehat-sehat terus, Bro. Thank you, Bro. Thank you. Thank you. Thank you.